Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 5852, Inti Kristal Kekuatan Upanishad. Di bawah penghalang cahaya hitam pekat, dunia menjadi gelap. Orang-orang biasa bahkan tidak dapat melihat jari-jari mereka di lingkungan ini. Bahkan makhluk dao abadi yang kuat pun terpengaruh. Di langit yang remang-remang, suatu sosok terbang dengan kecepatan tinggi, lebih cepat dari kilat. Tidak lama kemudian, sosok itu berhenti dan sosok Luming terlihat. Kita akhirnya berhasil menyingkirkan orang-orang itu. Mari kita sempurnakan kekuatan Upanishad terlebih dahulu. Luming menemukan sebuah gua dan memblokirnya. Dengan kilatan cahaya, dia memisahkan ketiga tubuhnya dan duduk dalam formasi segitiga. Pertama-tama, dia mengeluarkan potongan daging dari Zilin dan mulai memurnikannya. Setengah dari potongan daging ini disempurnakan oleh Zilin. Setengah lainnya dengan cepat diubah menjadi kekuatan kekacauan Upanishad milik Luming. Ketika potongan daging ultimat itu dimurnikan seluruhnya, jumlah ultimat kekacauan di tubuh Luming San bertambah 500, sehingga jumlahnya menjadi 78.000. Kemudian, dia mengambil potongan daging sebesar 2 kepala dan mengolahnya dengan cepat. Potongan daging ultimaci ini memang telah membawa kemajuan besar bagi Luming. 79.000, 79.500, 79.800. Ketika potongan daging ultimasi ini dimurnikan seluruhnya, jumlah ultimasi kekacauan di tubuh Luming berhenti di angka 79.999. Tinggal satu lagi dan dia sudah mencapai 80.000. Seperti yang diharapkan, dia sudah mencapai titik kemacetan dan macet di titik ini. Sama seperti sebelumnya, ia harus berhenti dan memoles fondasinya. Ia harus memahami semua hukum kekacauan yang telah ia gabungkan ke dalam tubuhnya dan mengendalikannya seolah-olah hukum itu adalah lengannya sendiri. Aku penasaran apakah orang-orang itu punya daging dengan kekuatan penyegel Upanishad. Luming teringat pada dua putra sejati klan kegelapan dan klan kabut. Luming akan membalas kebaikan dengan kebaikan dan membalas dendam dengan permusuhan. Orang-orang ini telah bekerja sama untuk menghadapinya. Dia tidak ingin membiarkan mereka begitu saja. Kalau tidak, dia tidak akan bisa melupakannya. Dia berencana untuk mengikuti mereka secara rahasia dan menunggu kesempatan menyerang saat mereka sendirian. Dia membentuk formasi untuk menyembunyikan auranya dan diam-diam kembali ke tempat mereka bertarung. Yang mengejutkannya, Zilin dan dua orang lainnya belum pergi. Mereka masih berkeliaran di celah bawah tanah. Jelaslah bahwa Zilin telah melihat Luming mengeluarkan daging misterius itu dari celah itu. Dia bertanya-tanya apakah masih ada lagi dan sedang mencarinya. Akan tetapi, dari ekspresi ketiganya, jelas bahwa mereka tidak memperoleh apa-apa. Tidak perlu menunggu lebih lama lagi. Tempat ini sudah dijarah oleh bocah itu. Dia hanya penduduk asli klan Xia. Jangan biarkan aku bertemu dengannya. Kalau tidak, aku akan membuatnya berharap dia mati. Putra sejati dari ras kabut berkata dengan dingin. Namanya Wutu, dan ekspresinya sangat jelek. Dalam konfrontasi sebelumnya, dia telah terluka cukup parah oleh Luming. Oleh karena itu, dia memiliki niat membunuh yang paling kuat terhadap Luming. Karena kamu tidak memiliki kekuatan daging Upanishad, aku akan pergi dulu. Hong An hendak pergi. Kalian berdua, tolong tunggu sebentar. Zilin tiba-tiba berkata. Zilin, apakah Anda punya pertanyaan? Dark Hong menatap Zilin. Kalian berdua tertarik pada kristal inti kekuatan Upanishad, kan? Kata Zilin. Mata An Hong dan Wutu tiba-tiba bersinar terang, dan napas mereka menjadi cepat. Zilin, kamu tahu di mana kristal inti itu? Kata Wutu, sosoknya terus berubah. Kristal inti kekuatan Upanishad merupakan bagian inti dari binatang Upanishad kekuatan kekacauan, dan jauh lebih efektif daripada daging kekuatan Upanishad. Sebelumnya, ketika para ahli teratas dari 12 istana sejati bergabung untuk membunuh Chaos Ultimachi, mereka tidak hanya menghancurkan sebagian daging binatang Chaos Ultimachi, tetapi sudut kristal intinya juga hancur dan berubah menjadi beberapa bagian. Mereka mengira bahwa para ahli kelas atas telah mengambil semua kepingan kristal inti Upanishad yang kuat, jadi mereka tidak tahu apakah masih ada ikan yang lolos. Benar sekali, tapi sekarang berada di tangan ibu kota kuno. Kata Zilin. Ibu kota kuno. Mata Wutu dan An Hong berbinar. Ibu kota kuno itu berasal dari istana kematian yang sesungguhnya.
Para anggota ras kematian dari Aula Kematian Sejati merupakan salah satu ras tertinggi dan penguasa Aula Kematian Sejati. Namun, ibu kota kuno itu bukan milik ras kematian. Itu milik ras yang lebih tinggi dari Aula Kematian yang sebenarnya. Dahulu kala, ibu kota kuno telah menggabungkan lebih dari 90.000 jenis ultimaci ke dalamnya, dan itu tidak lebih lemah dari level putra sejati. Namun, itu bukanlah putra sejati dari Aula Kematian Sejati. Putra dan putri sejati dari Istana Sejati hanya dapat dimiliki oleh ras tertinggi. Bahkan jika ras atas dan bawah memiliki para jenius tak tertandingi yang telah memadukan lebih dari 90.000 jenis niat kekacauan, mereka tidak dapat menjadi putra dan putri sejati. Ada contoh serupa di semua istana nyata, tetapi jumlahnya tidak banyak. Bagaimana kau tahu bahwa ibu kota kuno memiliki kristal inti niat? Wu Tu bertanya. Karena dia dan saya menemukan kristal inti kekuatan Upanishad bersama-sama. Kata Zilin. Wu Tu dan An Hong akhirnya mengerti. Zilin dan ibu kota kuno telah menemukan inti kristal kekuatan Upanishad bersama-sama, tetapi kristal itu berakhir di tangan ibu kota kuno. Zilin kemungkinan besar telah kalah. Ibu kota kuno sekuat ini. An Hong bertanya. Aku tidak takut padanya dalam pertarungan langsung, tetapi teknik gerakannya lebih cepat dariku. Itulah sebabnya dia mendapatkan kristal inti kekuatan Upanishad. Zilin berkata, kristal inti Upanishad jauh lebih sulit untuk disempurnakan daripada daging Upanishad. Baru beberapa hari, dan dia jelas belum menyempurnakannya. Dengan kita bertiga bekerja sama, dia tidak akan bisa melarikan diri. Kita bisa membunuhnya. Kita akan membagi kristal inti Upanishad secara merata. Bagaimana menurutmu? An Hong dan Wu Tu berpikir sejenak lalu mengangguk. Kekuatan kristal inti Upanishad sungguh menggoda. Di wilayah mereka, meskipun kekuatan Upanishad dalam daging dan darah juga efektif, efeknya tidak begitu hebat. Namun, kekuatan kristal inti Upanishad pasti dapat membuat mereka maju dengan pesat. Mereka dapat dengan cepat mencapai 96.000 dan kemudian mencoba mencapai 99.000. Zilin memimpin jalan, dan mereka bertiga dengan cepat bergegas ke arah tertentu. Kekuatan inti kristal Upanishad. Lu Ming menunjukkan minat yang kuat dan mengikuti di belakang Zilin dan dua orang lainnya dari kejauhan. Setengah hari kemudian, mereka tiba di hutan batu yang terpencil. Sekilas, tempat ini dipenuhi hutan batu yang tingginya seperti pedang tajam, bagaikan labirin. Zilin dan dua orang lainnya menarik aura mereka dan mendarat di tanah. Mereka bergerak mendekati tanah seperti tiga hantu dan memasuki hutan batu. Melihat sikap Zilin dan dua orang lainnya, Lu Ming menduga bahwa ibu kota kuno kemungkinan besar ada di sini. Dia bersembunyi dan menunggu dengan tenang. Ledakan. Sesaat kemudian, ledakan dahsyat datang dari hutan batu. Kekuatan penghancur itu menimbulkan malapetaka, dan cahaya surgawi membumbung tinggi ke langit. Batu-batu itu terus meledak, dan jatuh ke segala arah seperti meteor. Kemudian, 4 sosok itu melayang ke langit dan bertarung dengan sengit. Tepatnya, 3 orang mengepung 1 orang. Dia adalah seorang pria kekar dengan aura kematian yang kental. Dia memiliki sepasang sayap kematian di punggungnya yang mengepak dengan putus asa, mencoba melepaskan diri dari pengepungan. Namun, di bawah pengepungan 3 tuan yang tidak lebih lemah darinya, ibu kota kuno itu tidak dapat maju sama sekali. Tidak semua orang seperti Lu Ming. Setelah hampir tidak bisa bertahan selama beberapa gerakan, Guduk terluka. Ia terkena tombak pendek Zilin, dan salah satu di twin miliknya meledak, sehingga kecepatannya berkurang drastis. Diagram kabut berubah menjadi kabut yang menutupi langit dan memasuki tubuh ibu kota kuno. Tubuh ibu kota kuno dengan cepat berubah menjadi logam, dan darah serta kinya terhalang. Energi abadinya tidak dapat bersirkulasi, dan kekuatan tempurnya menurun dengan cepat. Aduh! Roda tombak Zilin berputar ke bawah dan menghancurkan ibu kota kuno itu menjadi berkeping-keping. Kemudian, roda kegelapan turun dan menyerap daging dan jiwa abadi ibu kota kuno itu ke dalam roda kegelapan untuk disempurnakan. Raungan marah terdengar dari roda kegelapan, lalu tak ada lagi gerakan. Seorang ahli tingkat putra sejati yang sangat kuat telah terbunuh begitu saja. Sebuah cincin penyimpanan terbang keluar dari roda kegelapan dan jatuh ke tangan Hong. Bab 5853, 83.000. Melihat cincin penyimpanan itu, mata Zilin dan 2 orang lainnya berbinar. Inti kristal kekuatan Upanishad ada di tangan ibu kota kuno, seperti yang diharapkan.
Saat dia menyadarinya, Anhong menyimpannya di cincin penyimpanannya. Mereka membuka segel cincin penyimpanan itu dan mulai mencarinya. Tak lama kemudian, kristal yang berkilau dan cemerlang muncul di tangan Anhong. Kristal inti Power Upanishad. Mata Anhong sangat cerah. Zilin dan Wutu muncul di kedua sisi Anhong, menguncinya untuk mencegahnya melarikan diri. Mari kita pecahkan inti kristal kekuatan Upanishad dan membaginya secara merata. Kata Zilin. Dan EBSCP, niat kekacauan primalnya tidak jauh dari 96.000, dan dia tidak sabar untuk menggunakan kristal inti niat untuk berkultivasi dan menerobos. Mata Anhong berkedip. Dia benar-benar ingin mengambil semuanya untuk dirinya sendiri, tetapi dia juga mengerti bahwa Zilin dan Wutu sedang waspada terhadapnya. Tidak mungkin bagi mereka untuk membiarkannya pergi. Baiklah, kalau begitu. Sebelum Anhong bisa menyelesaikan kata-katanya, cahaya tombak tiba dalam sekejap. Itu Luming. Luming telah memilih waktu yang tepat. Pada saat ini, perhatian Zilin dan Wutu semuanya tertuju pada Anhong, mencegahnya melarikan diri membawa harta karun itu. Anhong juga waspada terhadap Zilin dan Wutu. Ia takut mereka tiba-tiba akan bekerja sama dan membunuhnya. Satu orang yang kurang akan mendapatkan kristal inti Upanishad. Kedua belah pihak saling waspada dan perhatian mereka terhadap dunia luar berkurang. Luming memanfaatkan kesempatan itu dan menyerang dengan sekuat tenaga. Serangan ini merupakan gabungan dari kitab suci kehampaan dan kitab suci tombak yang tak terbatas. Seketika, kitab suci itu menutupi ribuan mil kehampaan. Pada saat Zilin dan dua orang lainnya bereaksi, sudah terlambat. Ketika menghadapi bahaya, mereka bertiga secara tidak sadar melindungi diri mereka sendiri dan membentuk lapisan pertahanan di sekitar tubuh mereka. Lebih dari 10 perisai gelap muncul di sekitar tubuh Anhong. Namun, mereka tidak dapat menahan serangan penuh Luming. Kemanapun cahaya tombak itu lewat, perisai batu gelap itu meledak berkeping-keping seolah-olah itu adalah ranting mati. Setengah tubuh Hong juga meledak, dan kristal inti kekuatan Upanishad terlempar dari tangannya. Luming meraih kristal inti niat dan mundur dengan cepat. Itu kamu, Lucy. Letakkan kristal inti kekuatan Upanishad. Zilin dan Wutu langsung bereaksi. Mata mereka merah dan penuh dengan niat membunuh saat mereka menyerang Luming. Tubuh Anhong yang hancur segera berkumpul kembali. Wajahnya berubah marah. Ia berubah menjadi cahaya hitam dan bergegas menuju Luming. Terima kasih atas kekuatan kristal inti Upanishad Anda. Luming melambaikan tangannya dan tersenyum. Dia tidak berhenti dan pergi dengan cepat. Dalam sekejap mata, dia telah melarikan diri dan menghilang. Lucy. Ah! Ketiga putra sejati yang kuat itu meraung dengan gila dan membombardir tanah, melampiaskan amarah mereka. Bebek yang ada di mulut mereka telah direnggut. Mereka menjadi marah karena kebencian, dan kemarahan mereka tampaknya membakar diri mereka sendiri. Mereka meraung marah dan bersumpah untuk membasmi semua penduduk asli klan Xia di kosmos yang sebenarnya. Mereka bahkan bersumpah untuk membunuh setiap anggota klan Xia yang mereka lihat di dunia luar. Luming bergegas pergi, hatinya membara. Dia belum menyempurnakan inti kristal kekuatan Upanishad, tetapi dia sudah bisa merasakannya luar biasa. Ukurannya sebesar kuku jari, tetapi beratnya seperti bintang. Seperti kristal kekuatan Upanishad miliknya. Hanya dengan memegangnya di tangannya, kekuatan Upanishad miliknya tampak beresonansi dengannya, bergetar, dan bersinar. Luming memasuki lereng gunung yang besar. Bisakah inti kristal kekuatan Upanishad membantu saya menembus kemacetan? Luming bergumam. Dia telah mencapai 79.999 jenis niat kekacauan, tetapi dia telah mencapai titik kemacetan dan memerlukan waktu untuk memolesnya. Mungkinkah dia harus kembali ke ibu kota Kekaisaran Yue Agung dan memasuki tempat di mana dia memiliki kesempatan untuk menggunakan zat-zat berbahaya untuk memoles dirinya? Namun, Luming telah berkultivasi beberapa kali di tempat itu dan mengembangkan perlawanan. Jika dia terus berkultivasi, efeknya mungkin tidak begitu bagus. Luming berharap ia dapat menggunakan kekuatan kristal inti Upanishad untuk mencapai terobosan cepat. Inti kristal makna mendalam itu tergantung di tengah-tengah ketiga tubuh itu. Ketika energi abadi dari ketiga tubuh itu bersentuhan dengan inti kristal makna mendalam itu, inti kristal makna mendalam itu memancarkan cahaya yang menyilaukan. Makna mendalam yang tak terhitung jumlahnya menyebar dan menyelimuti Luming. Luming merasa seolah-olah berada di lautan kedalaman. Tubuh dan jiwanya yang abadi sangat nyaman.
Kedalaman kekacauan di tubuhnya bersinar dan bergemuruh. Kedalaman itu tersapu oleh air lautan kedalaman. Tubuh fisik dan jiwanya yang abadi berubah dan meningkat dengan cepat. 79.999 Upanisad kekuatan kekacauan di dalam tubuhnya saling terkait satu sama lain, bersinar dan tumbuh lebih kuat. Ketika Ultimate Chaos ke-79.999 tumbuh sama kuatnya, Lu Ming punya pikiran. Ultimasi Chaos ke-80.000 muncul di tubuhnya dan terjalin dengan Ultimate Chaos sebelumnya, membentuk resonansi yang kuat. Ke-80.000 Ultimacis itu tampaknya telah membentuk pola khusus di dalam tubuhnya, atau lebih tepatnya, diagram susunan. Terjadi perubahan kualitatif. Lu Ming merasakan bahwa kekuatannya meningkat dengan cepat. Dia telah berhasil menerobos. Itu di luar dugaan Lu Ming. Dia tidak menyangka bahwa dia akan menerobos langsung di bawah pengaruh kristal inti makna mendalam. Dia tidak perlu memoles fondasinya. Selain itu, fondasinya sangat kokoh setelah terobosan. Ini bukanlah akhir. Dan EBSCP, setelah menerobos, kristal inti niat terus memancarkan energi dan memenuhi udara dengan niat, dan niat kekacauan utama dalam ketiga tubuh mulai meningkat dengan cepat. 81.000-81.500. Seiring dengan peningkatan Lu Ming, ukuran kristal inti makna mendalam menyusut dengan cepat. Ketika kristal inti benar-benar menghilang, jumlah makna mendalam kekacauan di tubuh Lu Ming telah mencapai 83.000. Meski hanya bertambah 3.000 jenis, itu adalah peningkatan yang mengejutkan. Lu Ming dapat merasakan bahwa beberapa kali lebih sulit untuk mengintegrasikan kedalaman kekacauan setelah 80.000 jenis. Peningkatan sebanyak 3.000 pada tahap 80.000 setara dengan peningkatan sebanyak 9.000 pada tahap 70.000. Terlebih lagi, Lu Ming telah meningkatkan ketiga tubuh itu secara bersamaan. Itu hanya sepotong kecil kristal inti Upanisad yang kuat di kuku jarinya, tetapi memiliki efek yang luar biasa. Tidak heran ketiga putra sejati skala ingin bergandengan tangan untuk mengambilnya. Bahkan untuk putra sejati yang kuat yang memiliki lebih dari 93.000 aturan esoterik kekacauan, itu sangat efektif. Lu Ming tidak terkejut bahwa benda itu sekarang dapat meningkatkan aturan esoterik kekacauan mereka lebih dari 1.000. Kekuatan saya saat ini setara dengan level berapa? Lu Ming dapat merasakan kekuatan tak terbatas di tubuhnya dan diam-diam membandingkannya dengan putra-putra sejati itu. Dia yakin bahwa dirinya jauh lebih unggul daripada Zilin dan Banjir Gelap. Setelah 90.000, 3.000 Upanisad Chaos akan mengalami transformasi. Kekuatanku saat ini seharusnya dapat berdiri bahu-membahu dengan para putra sejati dengan lebih dari 96.000 tipe, tetapi tidak mungkin mencapai ketinggian 99.000 tipe. Lu Ming bergumam dalam hatinya. Namun, menurut pemahaman Lu Ming, 99.000 jenis sangat langka bahkan di antara 12 istana sejati. Secara umum, ahli nomor satu di setiap istana sejati ada di level ini. Itu sangat langka. Dapat dikatakan bahwa kekuatan tempur Lu Ming saat ini adalah salah satu yang terbaik di dunia semesta sejati. Aku jadi penasaran, seberapa kuatkah aku jika aku memiliki 90.000 Upanisad kekacauan di ketiga tubuhku? Lu Ming dipenuhi dengan antisipasi. Begitu seseorang memiliki 90.000 jenis niat kekacauan, mereka akan mengalami perubahan kualitatif dan peningkatan. Hanya setelah mencapai 90.000 seseorang dapat disebut sebagai seorang sejati. Ada perbedaan besar dalam kekuatan tempur antara mereka yang mendekati level 90.000 dan mereka yang telah mencapai level 90.000. Lu Ming pernah bertarung dengan orang-orang seperti itu sebelumnya dan dia sangat jelas tentang hal ini. Tingkat peningkatannya jauh melampaui 70.000 atau 80.000. Dikatakan bahwa memiliki 90.000 Upanisad kekacauan di alam semesta setengah langka akan meningkatkan peluangnya mencapai alam penciptaan. Bab 5854, Sombong. Oleh karena itu, Lu Ming berpikir tentang seberapa kuat dirinya jika ia memiliki 90.000 ultimat di ketiga tubuhnya. Setara dengan 99.000. Lu Ming merasa itu lebih dari itu. Binatang Upanisad dengan kekuatan Chaos memang langka. Jika aku bisa mendapatkan lebih banyak kristal inti Upanisad dengan kekuatan Chaos, aku pasti bisa mencapai 90.000 jenis dalam waktu singkat. Namun, menurut informasi yang diperoleh Lu Ming, Chaos Ultimaci Beast telah melarikan diri ke inti tanah suci dan tanah mendalam dengan luka serius. Para ahli teratas dari berbagai aula sejati telah mengejarnya.
Jika ia ingin mendapatkan kristal inti Upanishad yang kuat atau daging dan darah Upanishad yang kuat dalam jumlah yang cukup, ia harus pergi ke daerah inti. Lu Ming bangkit dan berubah menjadi seberkas cahaya, bergegas menuju area pusat tanah mistis yang penuh berkah. Dalam perjalanannya, dia juga bertemu dengan ahli lain dari Istana Sejati. Namun, dia dengan cepat melewati mereka karena dia tidak ingin menimbulkan konflik atau membuat masalah yang tidak perlu. Setelah setengah hari, Lu Ming tiba-tiba berhenti dan berdiri di udara, melihat ke kejauhan. Di depan mereka ada dua gunung yang menjulang tinggi ke langit. Gunung-gunung itu sangat curam. Sebuah ngarai terbentuk di antara kedua gunung itu, seperti gerbang. Di kedalaman ngarai, kabut mengepul, dan pemandangan spesifik tidak dapat dilihat dengan jelas. Di depan gerbang, sedikitnya ada puluhan orang berkumpul. Lu Ming menyapu pandangannya ke sekelilingnya dan menyadari bahwa mereka semua adalah ahli dari berbagai aula sejati. Misalnya, di Istana Kerajaan Jiu, Yusura dan Yu Donglai sama-sama ada di sana. Namun, mereka tidak merasa seperti berdiri di tengah-tengah sekelompok ayam, karena temperamen orang-orang lain di Istana Kerajaan Jiu lebih menonjol daripada mereka. Selain itu, dia juga melihat klan Zeng, klan Xiu, klan darah tak berwarna, klan kegelapan, dan masih banyak lagi. Hal ini karena ras-ras ini mudah dikenali. Lu Ming memperkirakan ada ahli dari 12 aula sejati di sini. Akan tetapi orang-orang ini hanya berlama-lama di depan pintu, dan tidak masuk. Apakah binatang itu ada di dalam pintu? Ketika Lu Ming muncul, orang-orang ini secara alami memperhatikannya. Itu dia, wajah Yu Donglai dan Jade Sura menjadi gelap. Sebelum mereka pergi, mereka telah memperingatkan Lu Ming untuk tidak datang ke Tanah Keberuntungan dan Misteri agar tidak memperdalam konflik dengan Balai Sejati Phoenix kuno, Balai Sejati Malam Abadi, dan Balai Sejati Tak Berwarna. Namun, Lu Ming jelas-jelas menutup telinga terhadap kata-kata mereka. Bagaimana mungkin penduduk asli klan Xia bersikap begitu lancang? 1. Klan Xia, jangan bilang kalau itu Lucy. Orang-orang dari Aula Phoenix Sejati Kuno, Istana Sejati Malam Abadi, dan Istana Sejati Tak Berwarna belum pernah melihat Lu Ming sebelumnya, tetapi mereka dapat menebak siapa dia saat itu juga. Seketika, niat membunuh mereka memenuhi udara. Suhu di tempat kejadian tampaknya telah turun drastis. Beberapa aura kuat mengunci Lu Ming dari jauh. Sepertinya semuanya di bawah 96.000. Lu Ming bergumam dalam hatinya. Dia tidak mundur tetapi malah maju. Dia terbang menuju pintu, dan mendarat tidak jauh dari kerumunan. Jika binatang buas itu benar-benar ada di dalam pintu, dia harus pergi ke sana. Tidak ada alasan baginya untuk melewatkannya. Sekarang setelah dia berani dan terampil, dia tidak takut pada orang-orang ini. Tatapan mereka tertuju pada Lu Ming seperti pedang tajam. Kamu adalah Lucy, seorang pemuda klan Xiu dari reruntuhan kuno True Hall melangkah keluar. Auranya terkunci pada Lu Ming, dan niat membunuhnya sangat kuat. Aku Lucy. Lu Ming mengangguk. Katakan padaku, cara tercela apa yang telah kau gunakan untuk membunuh putra sejati Istana Sejati Phoenix kunoku, Huayang. Pemuda klan Xiu mendesak. Tidak mudah untuk membunuh orang sungguhan. Bahkan jika dia lebih kuat dari Huayang, itu tidak mudah. Mereka mengira Lu Ming pasti telah menggunakan cara yang tercela. Ada juga seorang ahli dari Istana Sejati kita yang tidak berwarna. Dia hanya anggota klan Xia. Beraninya dia membunuh orang-orang kita. Nyawa orang-orang gelap harus dibayar. Putra-putri sejati dari Istana Sejati yang tak berwarna dan Istana Sejati Malam Abadi berbicara satu demi satu, niat membunuh mereka setajam pisau. Namun, ekspresi Lu Ming tenang. Setelah pengamatan yang cermat, dia sepenuhnya yakin bahwa tidak ada seorang pun yang hadir yang merupakan ancaman baginya. Kedalaman kekacauan yang telah menyatu ke dalamnya semuanya di bawah 96.000. Tetapi jika dia tidak melakukannya, dia tidak akan pernah mengakuinya dan menyalahkan orang lain. Semuanya, saya rasa kalian semua salah. Saya juga mendengar tentang pembunuhan pahlawan kalian. Namun, selama kurun waktu itu, saya sedang menyendiri di ibu kota Kekaisaran Yue yang agung. Yu Donglai dan Yu Sura dari Istana Giok Ekstrim dapat bersaksi tentang hal ini. Lu Ming menjelaskan sambil menatap Yu Donglai dan Jade Sura. Ekspresi Yu Donglai dan Jade Sura tampak buruk, tetapi mereka hanya bisa berkata, semuanya, kami dapat bersaksi tentang ini. Selama kurun waktu itu, Lucy memang telah berkultivasi secara tertutup di ibu kota Kekaisaran Yue yang agung.
Dia tidak pernah pergi. Akan tetapi, orang-orang di istana sesungguhnya tidak mempercayainya sama sekali. Klan Xia adalah klan yang dilindungi oleh istana sejati giok tertinggi. Wajar saja jika kamu melindunginya, meningkatkan kekuatanmu, dan mendapatkan poin untukmu. Siapa lagi kalau bukan dia? Apakah kau akan mengatakan bahwa klan Xia memiliki ahli tingkat putra sejati lainnya? Orang-orang dari aula reruntuhan kuno sejati dan aula tanpa warna sejati mencibir. Putri sejati istana sejati tak berwarna, Linglong Sui, secara misterius menghilang di ibu kota kekaisaran negara bagian Yue Agung. Mereka selalu menduga bahwa itu adalah ulah istana sejati giok ekstrim. Mereka tidak akan melepaskan kesempatan ini untuk menekan istana sejati giok ekstrim. Yu Donglai dan Jade Sura terdiam, tidak dapat menjelaskan diri mereka sendiri. Wajah mereka menjadi semakin muram. Lucy, apa yang kau lakukan di sini? Kami sudah memperingatkanmu untuk tidak datang, tetapi kau malah menutup telinga terhadap kata-kata kami, bukan? Sekarang sudah ada masalah, apa yang ingin kau lakukan? Yu Donglai mengirim transmisi suara ke Lu Ming, nadanya sangat tidak bersahabat. Sekarang, berlututlah dan minta maaf kepada istana yang sebenarnya. Jade Sura segera mentransmisikan suaranya. Lu Ming mencibir dan tidak mau diganggu oleh mereka berdua. Dia tidak melakukannya, jadi mengapa dia harus meminta maaf? Jika dia benar-benar melakukan hal itu, bukankah dia akan mengakuinya? Apakah ada yang salah dengan otaknya? Lagi pula, Lu Ming pasti tidak akan meminta maaf kepada pihak istana yang sebenarnya. Semuanya, sebenarnya sangat mudah untuk membuktikan ketidakbersalahan Lucy. Pada saat ini, seorang putra sejati dari istana sejati Jiu berbicara. Orang ini memiliki rambut panjang dari Golden Jade dan sangat tampan. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya, tetapi tekanan yang dia berikan lebih kuat daripada Yu Donglai dan Yu Sura. Lu Ming memperkirakan bahwa orang ini berada pada level yang sama dengan Zilin, Banjir Gelap, dan Wu Tu. Yu Jinling, apakah kamu punya ide? Seorang putra sejati klan C bertanya. Yu Jinling tersenyum percaya diri dan melambaikan tangan pada Lu Ming. Lucy, kemarilah dan lepaskan pertahanan pada jiwa abadimu. Biarkan putra sejati mencari jiwamu. Dengan begitu, kita akan tahu bahwa kau memang berada di ibu kota kekaisaran Yue Agung saat itu. Dia tenang, percaya diri, dan tidak ragu. Seolah-olah Lu Ming harus melakukan apa yang dia katakan. Lu Ming tidak ingin ambil pusing dengan orang-orang dari istana giok sejati. Apakah ada yang salah dengan otaknya? Memintanya mencari jiwa orang lain untuk membuktikan ketidakbersalahannya. Yu Jinling, tampaknya orang aborigin dari klan Xia tidak mendengarkan kata-katamu. Hehe, kamu bahkan tidak peduli dengan klan Supreme Being. Seorang putra sejati klan C mencibir. Wajah tampan Yu Jinling menunjukkan sedikit kedinginan. Tatapannya setajam pedang saat dia menatap Lu Ming. Lucy, apakah kamu tuli? Apakah kamu tidak mendengar apa yang aku katakan? Saya mendengarnya. Lu Ming menjawab dengan acuh tak acuh. Dia semakin tidak puas dengan orang-orang dari istana Jade True yang utama. Aku mendengarmu. Mengapa kau tidak datang ke sini dan membiarkan putra-putra sejatimu mencari jiwamu? Suara Yu Jinling sedikit meninggi. Bab 5855, mengunci Lu Ming. Langit gelap. Dua gunung besar berdiri tegak. Di celah gunung, para ahli dari aula sejati semuanya menatap Lu Ming. Ini tidak mungkin terjadi di masa lalu. Mereka tidak akan menaruh perhatian mereka pada ras debu yang rendahan. Namun, aksi balap debu selama kurun waktu ini telah menarik perhatian mereka. Mereka sangat penasaran bagaimana Lu Ming akan menyelesaikan situasi setelah menghadapi tekanan dari istana sejati Jade yang terkuat. Patuh membiarkan setiap orang mencari jiwanya. Tampaknya, hanya ini jalan yang harus ditempuh. Lu Ming menampakkan senyum jenaka dan berkata kepada Jade Gold Corner, aku punya ide bagus. Biarkan mereka mencari jiwamu dan kita akan tahu kebenarannya. Kurang ajar. Yu Sura dan Yu Donglai berteriak serempak, wajah mereka gelap. Bagi penduduk asli klan Xia yang benar-benar meminta mereka keluar dan mencari jiwanya, dia benar-benar terlalu berani. Mencari jiwa seseorang, tidak ada bedanya dengan menelanjangi diri agar dilihat orang lain. Itu adalah penghinaan besar. Apa identitas mereka? Tentu saja, dari sudut pandang mereka, Lu Ming memang pantas melakukan pencarian jiwa pada orang lain. Apa yang perlu dipermalukan jika dia adalah penduduk asli klan Xia?
Putra-putri sejati dari berbagai istana sejati tertawa dengan ejekan yang mendalam. Ejekan itu tidak ditujukan kepada Lu Ming, tetapi kepada orang-orang di istana giok sejati. Klan Xia biasa berani berbicara dengan putra dan putri sejati ras tertinggi dengan cara seperti itu. Ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah terjadi di dunia mereka. Jika kejadian hari ini tersebar, Yu Jinling, Yu Donglai dan yang lainnya akan kehilangan muka dan menjadi bahan tertawaan orang lain. Wajah tampan Yu Jinling berubah sangat dingin. Dia berkata dengan acuh tak acuh, awalnya aku ingin memberimu kesempatan karena aku melihat bahwa kamu berbakat. Namun, kamu tidak tahu bagaimana menghargainya. Kalau begitu, aku akan melumpuhkanmu terlebih dahulu, dan kemudian membiarkan putra sejati mencari jiwamu. Ledakan. Sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya, Yu Jinling bergerak. Sebuah telapak tangan menekan ke arah Lu Ming. Telapak tangannya membesar dengan cepat dan menutupi langit. Telapak tangannya menekan Lu Ming seperti gunung besar. Aura yang mengerikan mengunci Lu Ming di tempatnya, takut Lu Ming akan melarikan diri. Sayangnya, dia terlalu banyak berpikir. Lu Ming tidak punya niat untuk mundur. Dia mengarahkan jarinya seperti tombak dan menusuk telapak tangan Yu Jinlong. Aduh, darah berceceran di mana-mana. Telapak tangan Yu Jinlin langsung tertusuk, meninggalkan lubang yang sepenuhnya transparan. Yu Jinling mundur beberapa langkah karena terkejut. Dia tidak menyangka Lu Ming akan mampu melukainya. Meskipun dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya dalam serangan telapak tangan tadi, dia tidak menyangka Lu Ming akan mampu melukainya. Namun, dia telah belajar dari Yu Donglai dan Yu Sura bahwa kekuatan tempur Lu Ming hanya setara dengan kekuatan tempur sejati dengan tipe antara 90.000 hingga 93.000. Dan EBSCP, dia telah menyatukan hampir 96.000 niat kekacauan. Yu Donglai dan Yu Sura juga tercengang. Putra dan putri sejati istana sejati lainnya juga tampak serius. Pemberontakan, kau sedang mendatangkan kematian. Yu Jinling benar-benar marah. Tubuhnya berubah menjadi batu giok, seolah-olah dia dipahat dari batu giok emas yang indah. Auranya terus meningkat. Ledakan, Yu Jinling menyerang Lu Ming lagi. Telapak tangannya bagaikan senjata abadi. Ia menyerang terus-menerus, menghancurkan kehampaan. Namun, Lu Ming hanya mengulurkan jarinya dan menusukkannya seperti tombak panjang. Serangan mereka saling bertabrakan seperti dua senjata abadi. Itu memekakkan telinga. Dalam sekejap, mereka telah bertabrakan puluhan kali. Saat berikutnya, Yu Jin terlempar ke belakang. Telapak tangannya compang kemping, dan beberapa retakan muncul di tubuhnya yang seperti giok. Yang mengejutkan adalah darah yang mengalir keluar dari tubuhnya juga berwarna keemasan, seperti giok cair. Kamu masih ingin menyerang? Lu Ming menatap dingin orang-orang dari kuil Yujin dan istana sejati Jiuyu. Saat Jadesura dan Yu Donglai bertemu pandang dengan Lu Ming, mereka merasakan hawa dingin di hati mereka dan tak dapat menahan diri untuk mundur selangkah. Lu Ming tidak melanjutkan serangannya. Jika di suatu tempat tidak ada orang di sekitarnya, dia benar-benar akan membunuh Yu Jin dengan satu tamparan. Namun, dia harus berhati-hati di sini. Bagaimanapun, Yu Yu dan yang lainnya masih berada di ibu kota Kekaisaran Yue yang agung. Sungguh kekuatan pertempuran yang hebat. Putra-putri sejati dari istana-istana sejati lainnya semuanya terkejut. Dengan kekuatan tempur seperti itu, sepertinya Huayang kemungkinan besar dibunuh olehnya. Ada juga Linglong Sue, yang menghilang secara misterius di ibu kota Kekaisaran Yue yang agung. Kemungkinan besar itu ulah Lucy. Orang-orang dari istana sejati saling berkomunikasi. Wajah orang-orang dari istana Phoenix kuno sejati dan istana tak berwarna sejati berubah lebih dingin. Mereka yakin bahwa binatang buas itu adalah Lu Ming. Bocah ini pasti punya rahasia besar. Kalau tidak, penduduk asli klan Xia tidak akan sekuat ini. Selain itu, dia pasti tidak sekuat ini terakhir kali kita bertemu di ibu kota Kekaisaran Yue yang agung. Jelas bahwa dia telah membuat terobosan besar lainnya dalam waktu yang singkat. Kata Dark Universe, dulu di Kekaisaran Yue yang agung, An Yu jelas merasakan serangan Lu Ming. Dia yakin bahwa Lu Ming telah menggunakan seluruh kekuatannya dan tidak menyembunyikan apapun. Namun, Lu Ming saat ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kecepatan peningkatannya terlalu cepat. Ini tidak normal. Mendengar kata-kata An Yu, mata banyak orang dipenuhi dengan keserakahan. Mereka juga merasa bahwa Lu Ming memiliki rahasia besar.
Mungkinkah Luming telah memperoleh kesempatan yang tak tertandingi untuk bersaing memperebutkan alam semesta? Semuanya, mari kita bekerja sama untuk menjatuhkannya dan mempelajarinya bersama-sama. Bagaimana? Seorang putra sejati dari Istana Phoenix kuno berkata. Kekuatan tempurnya tidak lebih lemah dari Yujin, tetapi ketika dia melihat keadaan tragis kota Yujin, dia sama sekali tidak percaya diri. Dia ingin meminta bantuan orang lain. Mari bergandengan tangan. Kita akan menghancurkannya bersama-sama dan mengungkap rahasianya. Istana sejati yang tak berwarna dan istana sejati malam abadi menyatakan pendirian mereka satu demi satu. Namun, putra dan putri sejati dari istana sejati lainnya tidak mengungkapkan pendapat mereka. Sebaliknya, mereka mundur agak jauh, seolah-olah mereka tidak ingin ikut campur. Lagi pula, mereka tidak punya dendam terhadap Luming. Setelah Yu Jinling menstabilkan lukanya, dia memimpin anak buahnya dan mundur. Dia memandang dengan dingin. Bagaimanapun, Luming berasal dari klan Xia dan klan Xia adalah klan yang harus mereka lindungi. Mereka dapat membersihkan klan mereka sendiri, tetapi jika mereka bergabung dengan aula sejati lainnya, mereka takut akan dikritik oleh orang lain begitu berita itu menyebar. Di istana giok sejati tertinggi, terjadi persaingan sengit antara putra sejati dan putri sejati. Lucy, tiba-tiba terdengar suara gemuruh marah dari kejauhan. 3 sosok sedang berlari mendekat. Itu mereka, sungguh kebetulan. Lu Ming bergumam. 3 orang yang datang adalah Zilin, Wu Tu, dan An Hong. Ketiganya bergerak sangat cepat. Dalam sekejap, aura mereka yang kuat mengunci Luming. Rasa dingin yang menusuk tulang membuat bulu kuduk putra sejati lainnya merinding. Anak ini sangat cepat. Kelilingi dia dan jangan biarkan dia pergi. Zilin berbicara. Dia adalah ahli tingkat atas dari klan Zeng. Begitu dia berbicara, beberapa putra dan putri sejati klan Zeng, yang awalnya tidak terlibat, melangkah maju dan mengepung Luming. 2 orang dari suku kabut juga berjalan keluar dan mengunci aura mereka pada Luming. Tiba-tiba, Luming dikelilingi oleh lebih dari 10 orang kuat. Namun, Luming tidak takut. Orang terkuat di sini hanya memiliki sekitar 96.000 Chaos Ultimate. Anak ini punya sedikit daging Upanishad yang kuat dan kristal inti Upanishad yang kuat. Bunuh dia dan kita akan membaginya secara merata. Zilin berbicara. Namun, sebelum Zilin sempat menyelesaikan kalimatnya, Luming sudah bergerak. Sasarannya adalah Zilin. Zilin tidak menyangka bahwa Luming berani mengambil langkah pertama bahkan ketika dia dikelilingi oleh begitu banyak ahli. Dengan tergesa-gesa, dia membalas. Bab 5856, senyum untuk menghindari permusuhan. Jari Luming berubah menjadi cakar dan dia mencakar jantung Zilin. Kelihatannya seperti cakar, tetapi inti dalamnya sebenarnya adalah tombak jari sutra abadi. Itu hanya menutupi penampilannya. Kelima jarinya seperti 5 tombak panjang, menusuk keluar. Alasan mengapa dia menyerang Zilin terlebih dahulu adalah karena dia merasakan fluktuasi Upanishad kekuatan khusus dari tubuh Zilin. Luming telah memurnikan 4 hingga 5 potong daging dan darah serta sepotong kecil kristal inti makna mendalam. Dia sangat peka terhadap daging dan darah. Dia yakin bahwa Zilin telah mengalami pertemuan yang tidak disengaja selama periode waktu ini. Dia telah memperoleh sepotong daging Upanishad yang kuat dan telah menekannya di dalam tubuhnya. Wu Tu dan An Hong tidak. Mereka bertiga telah berpisah di tengah jalan, tetapi karena beberapa alasan yang tidak diketahui, mereka tiba di sini pada saat yang sama. Karena pihak lain ingin menyerangnya, dia akan menyerang tanpa ragu-ragu. Dia akan mendapatkan daging dan darahnya terlebih dahulu. Tingkat kultivasi Zilin jelas mendekati 96.000, mungkin hanya selangkah lagi. Namun, jika tidak menembus 96.000 jenis, tidak akan ada perubahan kualitatif. Itu tidak dapat menghentikan Luming sama sekali. Aduh, dada Zilin dicakar, dan tubuhnya terlempar ke belakang seperti karung compang camping. Sepotong daging ditarik keluar oleh Luming. Daging itu memancarkan fluktuasi kuat yang bermakna mendalam. Itu adalah sepotong daging seukuran kepala manusia. Terima kasih banyak. Sosok Luming melesat cepat, menghindari lebih dari 10 teknik abadi yang kuat. Dia menyimpan daging dan darah pamungkas ke dalam ruang internal senjata abadi. Zilin meraung dan batuk mengeluarkan banyak darah. Sebagian karena cedera, sebagian lagi karena marah. Kegilaan kebencian. Dia telah dirampok lagi.
Berapa kali benda itu direbut oleh Lu Ming? Pada awalnya, Lu Ming telah merampas daging dan darah kekuatan esoteris Upanishad yang ditemukan oleh bawahannya. Kemudian, daging dan darahnya sendiri dari kekuatan esoteris Upanishad, diikuti oleh kristal inti kekuatan esoteris Upanishad. Secara kebetulan, dia memperoleh sepotong daging pamungkas lainnya. Dia belum mengolah banyak daging itu sebelum Lu Ming menyambarnya. Penghinaan macam ini, ketidakberdayaan macam ini, sungguh membuatnya merasa sangat tidak nyaman, seakan-akan dia menjadi gila. Sekarang giliranmu. Lu Ming berbalik dan menyerbu ke arah putra sejati yang kuat dari Phoenix Hall kuno. Dia telah menyatukan hampir 96.000 Chaos Ultima Chi ke dalam tubuhnya. Dialah yang paling sombong dan ingin menyerang Lu Ming. Terlebih lagi, Lu Ming melihat dengan jelas bahwa sebelum pihak lain menyerang, dia mengeluarkan sepotong daging Ultima Chi dari tubuhnya dan menyimpannya dalam senjata abadi. Membunuh. Orang ini sangat kuat, dan 9 bentuk binatang buas sejati, yang dia tunjukkan jauh lebih kuat daripada milik Huayang. Namun, Lu Ming saat ini jauh lebih kuat dibandingkan saat ia bertarung melawan Huayang. Lu Ming meraih binatang buas itu dan mencabiknya menjadi 2. Pada saat yang sama, tanda-tanda padat muncul di pupil matanya. Ini adalah tanda Kaisar Shifter. Hanya saja, tanda itu telah mengalami perubahan khusus di bawah dukungan makna mendalam yang pekat. Tanda itu berkali-kali lebih kuat daripada tanda Kaisar Shifter sebelumnya. Itu bisa disebut tato Raja Iblis. Di bawah tanda Raja Iblis, Lu Ming melihat titik cahaya. Ia mengulurkan tangannya dan titik cahaya itu berubah menjadi cincin, dan mendarat di tangan Lu Ming. Cincin ini adalah senjata abadi. Lu Ming baru saja melihatnya dengan jelas. Putra sejati dari Aula Phoenix kuno telah menanamkan makna mendalam pada senjata abadi ini. Lu Ming menyimpannya di cincin penyimpanannya. Kembalikan padaku. Putra sejati dari Balai Zen kuno meraung marah. Tubuhnya yang terluka sembuh dan berubah menjadi binatang buas sejati yang kuat yang menerkam Lu Ming. Namun, Lu Ming melangkah maju dan menghancurkan teknik abadi lawannya. Ia kemudian menginjak wajah lawannya. Tubuh besar lawannya, yang seperti gunung kecil, menghantam tanah, menyebabkan ledakan hebat dan menciptakan lubang besar di tanah yang keras. Kemudian, Lu Ming mengubah arahnya dan muncul di samping An Yu seperti hantu. Bulu kuduk alam semesta yang gelap berdiri tegak. Dia mengubah sekelilingnya menjadi sangkar gelap, mencoba menjebak Lu Ming. Dan EBSCP, kekuatan Yu telah meningkat pesat sejak perjalanan terakhirnya ke ibu kota Kekaisaran Yue yang agung. Ia telah menggabungkan lebih dari 93.000 jenis niat kekacauan. Jelaslah bahwa selama kurun waktu ini, pihak lain telah memperoleh pertemuan yang menguntungkan dan mengalami terobosan besar. Bagi semua orang dari 12 istana sejati, ini adalah kesempatan besar. Selama mereka memanfaatkan kesempatan itu, tidak akan sulit bagi mereka untuk mencapai terobosan besar. Akan tetapi, meskipun Dark Universe telah berhasil maju, kekuatan tempurnya masih jauh tertinggal dari Lu Ming. Tombak abadi muncul di tangannya. Dia menusukkan tombak itu ke depan, mencabik-cabik sangkar gelap itu. Cahaya tombak yang besar itu seperti pilar yang menopang langit, menghantam kepala An Yu. Kepala An Yu meledak. Dia mengikuti jejak ahli dari istana nyata kuno dan tubuhnya jatuh ke tanah. Tentu saja, An Yu tidak mati. Sejak Lu Ming menyerang, dia tidak membunuhnya. Dia hanya melukainya tetapi tidak membunuhnya. Lagi pula, ada begitu banyak orang yang menonton. Kecuali dia membunuh mereka semua, dia tidak akan bisa melakukannya. Jika tidak, dia harus meninggalkan alam semesta sejati setelah datang ke dunia alam semesta sejati. Dia tidak ingin menjadi musuh bebuyutan dengan semua istana sejati. Setelah mengalahkan Dark Universe, Lu Ming menyerang Dark Hong. Di tempat kejadian, ada lebih dari selusin putra dan putri sejati yang menyerang Lu Ming. Berbagai teknik abadi terjalin menjadi jaring besar dengan kekuatan yang mengerikan. Kelas alam semesta biasa harus mundur jika mereka datang. Namun, kecepatan Lu Ming terlalu cepat. Tidak mungkin baginya untuk bertarung langsung dengan lebih dari 10 putra dan putri sejati dan menghancurkan mereka satu persatu dengan kecepatan yang sangat cepat. 3 tubuh Lu Ming berisi 83.000 Ultima Chi Chaos. Dalam keadaan Trinity, kekuatannya sendiri setara dengan lebih dari 96.000. Tidak ada seorang pun di tempat kejadian yang dapat menandinginya, apalagi teknik abadi. Lu Ming bisa menekan satu orang.
Lebih dari 10 putra dan putri sejati dikalahkan oleh Lu Ming satu demi satu. Mereka jatuh ke tanah dan batuk darah. Wajah mereka pucat dan mereka tidak mampu bertarung lagi. Adapun Lu Ming, dia telah memperoleh 3 potong daging ultimaci secara total. Di kota Yujin, Yu Donglai dan Yu Sura menyaksikan pertempuran dari jauh. Hati mereka dingin dan tubuh mereka gemetar. Kemampuan Lu Ming benar-benar mengerikan. Mereka dari istana sejati lainnya yang tidak bergerak merasa beruntung. Mengingat kecepatan Lu Ming yang sangat cepat, bahkan jika jumlah orangnya 2 kali lebih banyak, mereka tidak akan sebanding dengan Lu Ming dan akan dikalahkan satu persatu. Jika dia ingin melawan Lu Ming, dia harus sekuat Lu Ming. Semuanya, aku orang yang berhati lembut. Aku selalu menghargai kedamaian dan tidak ingin membunuh. Mari kita akhiri masalah hari ini di sini. Bagaimana kalau kita memulai lembaran baru? Lu Ming tersenyum dan menyapu pandangannya ke seluruh ruangan. Putra-putri sejati dari klan Xiu, klan Zheng, dan klan gelap semuanya terbakar amarah. Kau berhati lembut. Ketika mereka pertama kali menyerang kita, mereka sangat kejam, menargetkan titik-titik vital kita. Akan tetapi, mereka sekarang menjadi sasaran empuk amarah, jadi mereka hanya bisa menahan amarah dan tidak mengatakan apapun. Karena kamu tidak mengatakan apa-apa, itu berarti kamu setuju dengan sudut pandangku. Mari kita balik halaman dan lupakan The Grudge dengan senyuman. Lu Ming tersenyum dan melihat ke aula-aula sejati lainnya. Dia bertanya, semuanya, apa yang ada di lembah ini? Awalnya, ketika seorang anggota klan Xia menanyakan pertanyaan ini pada mereka, mereka tidak mau repot-repot menjawab. Namun, mereka harus menganggap serius kemampuan Lu Ming. Setidaknya di kosmos yang sebenarnya, mereka sangat takut. Mengingat kekuatan yang telah ditunjukkan Lu Ming, selain beberapa tokoh terkemuka dari aula sejati, tidak ada seorang pun di kosmos besar yang mampu menahan Lu Ming. Binatang kekacauan ada di lembah. Seorang pemuda menjawab. Penampilannya mirip dengan klan Xia, dan dia sangat tampan. Bab 5857, Ras Jimat. Di luar lembah, seorang pemuda tampan yang tampak seperti anggota klan Xia menjawab pertanyaan Lu Ming. Namun, Lu Ming masih bisa melihat rune yang dalam dan rumit di bawah kulit orang itu. Rune-rune itu padat, seperti meridian sempit yang tak terhitung jumlahnya, menutupi seluruh tubuh. Balapan jimat, Lu Ming bergumam dalam hatinya. Berdasarkan informasi yang diperolehnya, ras ini sangat mengerikan. Mereka menduduki peringkat 3 teratas di antara 12 ras supreme. Makhluk ras ini terlahir dengan rune bawaan di sekujur tubuh mereka. Mereka dapat meminjam kekuatan rune untuk memobilisasi kekuatan langit dan bumi, yang sangat mengerikan. Ia juga merupakan ahli formasi alami, ahli jimat, dan ahli senjata. Terima kasih, temanku. Lu Ming menangkupkan tinjunya dan bertanya dengan sopan, rekan kultivator, mengapa kamu tidak masuk dan menangkap binatang buas itu? Sebaliknya, mereka berjaga di luar lembah. Pemuda itu memaksakan senyum dan berkata, di dalam lembah itu sangat berbahaya. Itu adalah habitat biasa dari kekuatan Beast of Chaos Upanishad. Kekuatan Upanishad memiliki daya tekan yang sangat kuat. Jika kita masuk, kekuatan Chaos Upanishad akan sangat tertekan, dan kekuatan kita akan sangat berkurang. Akan sangat berbahaya jika kita menjadi sasaran kekuatan Beast of Chaos Upanishad. Hanya mereka yang memiliki lebih dari 96.000 Upanishad kekuatan kekacauan yang hampir tidak dapat bertahan dan bergabung dalam pengepungan. Kami berjaga di sini untuk mencegah binatang buas melarikan diri. Pemuda dari ras jimat menjelaskan. Lu Ming mengangguk. Tidak mengherankan bahwa orang-orang ini bersembunyi di luar lembah dan tidak ada satupun ahli dengan lebih dari 96.000 tipe yang terlihat. Bahkan para ahli pada tingkat itu telah memasuki lembah untuk memburu binatang dari kekuatan kekacauan Upanishad. Terima kasih banyak. Lu Ming menangkupkan tinjunya lagi, lalu melangkah memasuki lembah, menghilang ke kedalaman lembah dalam sekejap mata. Anak ini benar-benar berani memasuki jurang terdalam. Bagus sekali, kirim pesan ke Hua Tianyai. Salah satu putra sejati istana sejati Phoenix kuno menunjukkan ekspresi yang garang. Dia mengeluarkan token jiwa dan menyuntikkan indera keabadiannya ke dalamnya. Zilin juga mengeluarkan token jiwa dan mengirim pesan kepada para ahli teratas klan Zheng, memberitahu mereka untuk membunuh Lu Ming jika mereka bertemu dengannya di lembah. Klan kegelapan pun sama. Suku kabut mempertimbangkannya sejenak, tetapi pada akhirnya, mereka tidak mengambil tindakan apapun. Setelah melewati lembah, ada dunia yang luas.
Namun, tempat ini dipenuhi kabut. Kabut ini bukan kabut biasa. Kabut ini terbentuk dari partikel-partikel niat yang tak terhitung jumlahnya, seolah-olah terbentuk dengan menghancurkan niat kekacauan. Dan EBSCP, kabut ini bukan saja menghalangi penglihatan seseorang, tetapi juga menekan niat kekacauan utama dalam tubuh seorang kultivator. Di luar lembah, kekuatan kekacauan Upanishad juga ditekan, tetapi tidak separah di sini. Seolah-olah kekuatan kekacauan Upanishad telah berubah menjadi tali yang mengikat tubuh dan jiwanya yang abadi. Lu Ming mencobanya. Situasinya menjadi lebih baik setelah dia mengaktifkan Trinitas. Lebih baik berhati-hati. Lu Ming merenung dan memasang susunan untuk menyembunyikan auranya di permukaan tubuhnya. Dia memilih arah secara acak dan terbang cepat sambil bersandar di tanah. Dia tidak berniat melawan binatang kekacauan Upanishad saat memasuki tempat ini. Sebelumnya, ketika para ahli tingkat atas dari istana sejati mengepung binatang buas kekacauan, mereka hanya berhasil meledakkan sebagian dagingnya dan sepotong kecil kristal inti ultimaci. Pada akhirnya, binatang buas kekacauan itu berhasil keluar dari pengepungan, yang menunjukkan betapa kuatnya binatang itu. Dia tidak yakin bisa menghentikan binatang kekacauan Upanishad dalam pertarungan langsung, bahkan jika binatang itu terluka. Dia memasuki tempat ini untuk memanfaatkan situasi. Akan lebih baik jika para ahli dari istana sejati dan binatang ultimasi kekacauan sama-sama terluka dan dia bisa memanfaatkan kekacauan itu untuk mendapatkan beberapa keuntungan. Setelah 2 jam, apa itu? Tiba-tiba, Lu Ming melihat titik cahaya di depannya, terbang ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Karena penglihatannya terhalang, ketika Lu Ming melihat titik cahaya itu sudah tidak jauh darinya. Selain itu, titik cahaya itu sangat cepat. Pada saat berikutnya, titik cahaya itu sudah ada di depan Lu Ming. Itu adalah jimat. Tidak bagus. Ekspresi Lu Ming berubah. Jimat itu memancarkan fluktuasi yang mengerikan. Begitu meledak, itu akan menjadi pukulan yang mengejutkan. Dan jelaslah bahwa mereka sedang menargetkannya. Lu Ming segera mundur untuk menghindarinya, tetapi jimat itu seperti kalajengking yang mengejar Lu Ming. Jimat itu seperti pedang terbang, kecepatannya mengejutkan. Faktanya, jimat itu menyala sendiri di saat berikutnya dan berubah menjadi pedang besar. Pedang itu menusuk Lu Ming dengan kecepatan yang lebih mengejutkan. Bahkan kabut yang terbentuk oleh partikel magma yang mendalam pun pecah, membentuk zona vakum yang mengerikan. Kekuatannya sangat mengerikan. Segera setelah itu, 8 titik cahaya muncul di sekitar Lu Ming. Setiap titik cahaya adalah jimat. Semuanya menyala sendiri dan berubah menjadi pedang besar. Total ada 9 pedang raksasa. Lu Ming merasakan nyeri tajam di kulitnya dan jantungnya berdetak kencang. Dia bisa mencium adanya krisis yang fatal. 9 pedang raksasa ini bisa mengancamnya. Tanpa ragu-ragu, Lu Ming mendorong Trinity hingga batasnya dan menusuk 9 kali dengan tombak panjang di tangannya. Klang-klang-klang. 9 pedang raksasa itu berhasil dihalangi, tetapi tombak panjang di tangan Lu Ming bergetar hebat. Itu seperti besi panas membara. Energi yang mengerikan mengalir ke tubuh Lu Ming, dan kulit di seluruh lengan Lu Ming ditutupi dengan butiran darah. Konon, penduduk asli klan Xia memiliki seorang jenius yang kekuatan tempurnya setara dengan yang asli. Sekarang setelah saya melihatnya hari ini, saya dapat melihat bahwa reputasinya memang pantas. Suara lembut terdengar. Kemudian, seorang pria klan Xiu dengan cambang ungu muncul dari kabut. Hua Tianyai. Mata Lu Ming menyipit sedikit dan dia mengucapkan sebuah nama. Di suku Qiang, selain Hua Tianyai, yang merupakan orang nomor 1 di suku Qiang, Lu Ming tidak dapat memikirkan orang lain yang begitu kuat dan terampil dalam jimat. Benar sekali, ini aku. Wajah Hua Tianyai tenang dan lembut. Dia berjalan perlahan seolah-olah sedang berjalan-jalan di halamannya. Kau membunuh Hua Yang, jadi kau hanya bisa membayarnya dengan nyawamu. Aku tidak membunuh Hua Yang, kata Lu Ming. Hua Tianyai berkata dengan tenang, Hua Yang, memang benar dia tewas di tangan penduduk asli klan Xia. Terlepas dari apakah kau membunuhnya atau tidak, aku tetap harus memberikan penjelasan kepada istana sejati Phoenix kuno. Putra sejati istana sejati Phoenix kuno milikku bisa mati di tangan putra sejati istana sejati lainnya, tetapi tidak di tangan penduduk asli klan Xia. Implikasinya jelas. Selama Hua Yang tewas di tangan suku aborigin klan Xia, dia akan membunuh Lu Ming terlepas dari apakah dia dibunuh oleh Lu Ming atau tidak untuk memberikan penjelasan yang sebenarnya kepada Balai Phoenix kuno.
Bagi penduduk asli klan Xia untuk dapat mencapai tahap ini, itu benar-benar langka. Kau seorang jenius. Bagaimana dengan ini? Aku akan memberimu kesempatan. Bergabunglah denganku dan bantu Balai Sejati Phoenix kuno membunuh anggota klan Xia lainnya. Setelah pertemuan mata air sejati berakhir, aku akan membiarkanmu bergabung dengan Balai Sejati Phoenix kuno dan memberimu sumber daya yang cukup untuk kultivasi. Tentu saja, prasyaratnya adalah aku harus menetapkan batasan pada jiwa abadimu terlebih dahulu. Hua Tianye berkata, suaranya masih tenang. Bagaimana jika aku bilang tidak? Kata Lu Ming. Hua Tianye sama sekali tidak terkejut. Dia tetap tenang dan berkata, aku akan mengantarmu dengan teknik terkuat dari Istana Sejati Phoenix kuno, 9 bentuk binatang buas sejati. Pada saat berikutnya, Hua Tianye mulai bergerak. Dia sangat tegas. Dia sudah bisa menebak sikap Lu Ming dari ekspresinya. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan langsung menyerang. Tubuhnya berubah menjadi burung raksasa berkepala dua dan menerkam Lu Ming. Itu adalah bentuk pertama dari 9 bentuk binatang buas sejati. Ia mengepakkan sayapnya dan angin kencang bertiup, memicu gelombang kabut yang menyapu ke arah Lu Ming. Kedua kepala itu membuka mulut mereka, dan pilar petir menyambar Lu Ming. Itu juga merupakan wujud pertama dari 9 wujud binatang buas sejati, tetapi ketika dilakukan oleh Hua Tianye, wujudnya jauh lebih kuat daripada Hua Yang. Bab 5858, melawan Hua Tianye. Seorang ahli yang berdiri di puncak piramida alam semesta setengah langkah di dunia nyata. Saya ingin melihat seberapa kuat dia. Lu Ming menunjukkan semangat juang yang kuat. Ia mengerahkan seluruh tenaga dalam tubuhnya. Dengan kitab suci tombak Lu Ying sebagai permukaan dan kitab suci tombak tak terbatas sebagai intinya, ia menyerang maju dan terlibat dalam pertempuran sengit dengan Hua Tianye. Di bawah lingkungan yang sangat tertekan seperti itu, kecepatan keduanya masih sangat cepat, menyebabkan fluktuasi yang mengerikan. Hua Tianye telah melakukan jurus pertama dari 9 bentuk binatang buas sejati hingga jurus kelima, tetapi ia masih tidak dapat mengalahkan Lu Ming. Hal ini membuatnya sangat terkejut, dan ia tidak dapat lagi mempertahankan ketenangannya. Bagaimana teknik surgawinya bisa begitu kuat? Mungkinkah itu transformasi dari kehampaan menjadi kenyataan? Pikiran Hua Tianye berpacu. Kekuatan teknik abadi Lu Ming luar biasa. Kelihatannya seperti serangan sederhana, tetapi mengandung kekuatan tak tertandingi yang jauh melampaui teknik abadi teratas di alam kesempurnaan. Hanya, transformasi kehampaan menjadi kenyataan, yang dapat mempunyai kekuatan semacam itu. Secara umum, hanya ahli bela diri veteran tingkat alam semesta yang dapat mencapai teknik abadi, dari kehampaan ke kenyataan. Namun, 12 istana sejati memiliki fondasi yang sangat dalam. Ada banyak makhluk mengerikan yang tinggal di dalamnya, serta mengolah tanah suci yang bahkan tidak dapat dibayangkan oleh orang biasa. Yang paling berbakat di antara mereka dapat melakukan teknik abadi, dari kehampaan ke kenyataan, di alam semesta setengah langkah. Misalnya, Hua Tianye sendiri telah mencapai tahap ini. Membunuh. Hua Tianye menggeram dan sekali lagi menampilkan wujud pertama dari 9 wujud binatang buas sejati, berubah menjadi burung raksasa berkepala dua. Kali ini, burung berkepala dua itu tampak sangat hidup, seolah-olah ada binatang buas sungguhan yang turun, dan kekuatannya meningkat drastis. Sosok Lu Ming mundur dengan cepat setelah satu serangan. Kitab suci tombak yang tak terbatas hancur dan burung raksasa berkepala dua menggores tombaknya yang panjang, meninggalkan dua bekas yang dalam. Tombak abadi hampir hancur. Transformasi kehampaan menuju kebenaran. Lu Ming terkejut. Dia telah berhadapan dengan makhluk-makhluk tingkat alam semesta lebih dari sekali atau dua kali. Baik itu Ye King, Sue Yuzu, atau ras langit tingkat alam semesta, mereka semua memiliki teknik abadi yang telah dikembangkan ke ranah transformasi kehampaan dan transformasi realitas. Oleh karena itu, Lu Ming dapat mengetahui dengan sekilas saat Hua Tianye melemparkannya. Rune memenuhi mata Lu Ming saat ia memahami esensi teknik abadi Hua Tianye. Aturan seni abadi dari seni abadi pengubah kehampaan sudah mulai terwujud. Setiap aturan seni abadi menjadi lebih kuat, dan seni abadi yang terbentuk secara alami kuat. Bertransformasi dari kehampaan menuju kenyataan adalah jalan yang sama sekali berbeda dari menerobos ke lingkaran besar teknik abadi. Namun, keduanya dapat meningkatkan kekuatan teknik abadi secara signifikan berdasarkan lingkaran besar teknik abadi. Namun, secara umum,
menembus batas kesempurnaan teknik abadi sebenarnya lebih sulit daripada transformasi kehampaan, dan itu bukan hanya sedikit sulit. Secara umum, transformasi kehampaan merupakan jalan seorang kultivator tingkat alam semesta, sedangkan menerobos batasan teknik abadi merupakan jalan alam penciptaan. Setelah berhasil memaksa Luming mundur dengan satu gerakan, Hua Tianye memanfaatkan kesempatan itu. Burung berkepala dua itu melebarkan sayapnya dan terus menyerang Luming. Ia ingin membunuh Luming sekaligus. Luming melawan dengan sekuat tenaga namun dia tetap tidak ada tandingannya. Bukan karena kitab suci tombak tanpa batas yang menembus batas lebih rendah daripada transformasi kekosongan dan pemulihan realitas milik pihak lain. Hanya saja basis kultivasi Luming pada akhirnya lebih lemah daripada milik pihak lain. Dalam hal kekuatan, dia benar-benar tertekan. Hua Tianye memiliki lebih dari 99.000 Ultimate Chaos, dan dia bergerak menuju 100.000 Ultimate Chaos. Kombinasi Ultimate, tubuh, jiwa abadi, dan kekuatan abadinya juga mendekati kesatuan kekacauan. Semua kekuatan dipelintir menjadi satu, dan serangan biasa bisa mengguncang bumi. Setelah beberapa gerakan, Luming batuk darah dan mundur. Dia kemudian berbalik dan pergi. Dia tidak punya pilihan, dia benar-benar tidak dapat menerimanya. Bukankah dia bodoh jika tidak pergi? Meskipun kecepatan Luming cepat, kecepatan Hua Tianye juga sangat mengejutkan dengan bantuan teknik abadi, mengubah kekosongan menjadi kenyataan. Beberapa jimat terbang keluar dan menyatu ke dalam tubuhnya. Ini adalah jimat yang meningkatkan kecepatannya. Kecepatannya meningkat lagi dan dia benar-benar mengejar kecepatan Luming. Dia tidak tertinggal. Mata Hua Tianye penuh tekad. Dia harus membunuh Luming. Bukan hanya karena Luming telah membunuh Hua Yang, tetapi juga karena Luming adalah penduduk asli klan Xia. Kekuatan tempurnya luar biasa kuat dan dia pasti punya rahasia. Dia harus mencari tahu rahasia Luming. Dia sangat yakin jika dia bisa membuat penduduk asli klan Xia begitu kuat, dia pasti akan menjadi 10 kali lebih kuat dari Luming setelah mendapatkannya. Saat itu, bukan lagi suatu mimpi untuk mencapai kesempurnaan dalam 100.000 kekacauan Upanishad. Dalam beberapa tahun terakhir, kecepatan kultivasinya semakin lambat. Potensinya sudah jelas. Kemungkinan mencapai 100.000 spesies di alam semesta setengah langkah hampir tidak ada. Oleh karena itu, ia harus memanfaatkan setiap kesempatan. Jika tidak, ia harus menerobos ke tingkat alam semesta setelah pertemuan musim semi sejati berakhir. Namun, hatinya lebih tinggi dari langit. Ia ingin mencapai 100.000 jenis kesempurnaan sehingga ia bisa menjadi penguasa dunia di masa depan. Ia ingin menjadi salah satu ahli terkuat di Aula Sejati Phoenix kuno dan salah satu pembicara. Kedua kepala burung raksasa berkepala dua itu terus-menerus menyemburkan petir, yang bisa berubah menjadi pedang petir atau kapak perang petir, menebas Luming. Seluruh tubuh Luming berasap dan kulitnya hangus. Meski tidak terluka parah, Luming sangat marah. Dia sedang mempertimbangkan apakah dia harus menggunakan semua kartu trufnya. Dia masih memiliki buku abadi dari berbagai dao dan labu kacau. Dia mungkin tidak dapat mengubah kekalahan menjadi kemenangan jika dia menggunakannya, tetapi dia pasti dapat melarikan diri. Namun, dengan cara ini, kartu trufnya akan terbongkar, dan ada kemungkinan besar hal itu akan tersebar di masa mendatang. Hal itu pernah terungkap selama pertempuran dengan Huayang dan Linglong Sui, tetapi setelah beberapa lama dia mati, tampaknya berita itu belum menyebar. Hua yang kemudian dibunuh. Namun dia tidak seberuntung itu setiap saat. Tiba-tiba, indera abadi Luming bergetar. Dia merasakan sosok menerobos kabut dari sisinya dan mendekat dengan kecepatan yang sangat cepat. Pakar menakutkan lainnya. Hati Luming menegang. Dia berencana untuk mengerahkan seluruh kemampuannya dan menggunakan labu kekacauan untuk mengalahkan Hua Tianye dan melarikan diri. Namun, pada saat berikutnya, sebuah pedang terbang giok memotong udara dan terbang mendekat. Sasarannya sebenarnya adalah Hua Tianye. Dengan suara ledakan, pedang giok menghancurkan petir yang ditembakkan oleh burung berkepala dua itu dan mengenai paruh burung itu. Pedang terbang itu memantul kembali dan melengkung di udara sebelum jatuh ke tangan seorang wanita muda. Ini adalah anggota ras Jade. Dia sangat cantik dan memiliki rambut panjang seperti silver Jade. Yu Luosha, itu kamu. Hua Tianye menggeram. Matanya dipenuhi dengan kesungguhan dan ketakutan. Yu Luosha, pakar nomor 1 di Istana Sejati Giok tertinggi. Jantung Luming berdebar kencang.
Ia memiliki hubungan baik dengan Cui Xin dan anggota klan Emerald lainnya. Ia telah mempelajari beberapa informasi tentang para ahli dari 12 aula sejati dari mereka. Konon, ahli nomor 1 klan Jade itu sangat tampan, namun kejam dan tak kenal ampun, bak seorang raksasa. Hua Tianyi, Lucy berasal dari klan Xia. Dia adalah seseorang yang ingin dilindungi oleh istana sejati giok tertinggi. Selama aku di sini, kau tidak akan bisa membunuhnya. Kata Yu Luosha. Suaranya sedingin es dan membawa hawa dingin. Kalau begitu mari kita coba. Suara Hua Tianyi sangat dingin. Bahkan jika Yu Luosha ada di sini, dia tidak berniat melepaskan Lu Ming. Burung berkepala dua itu mengepakkan sayapnya dan menyerang Yu Luosha. Pada saat yang sama, jimat memenuhi langit. Hua Tianyi benar-benar terkenal karena runenya. Dia bahkan tidak menggunakannya saat melawan Lu Ming. Sekarang, dia bertarung habis-habisan melawan Yu Luosha. Bab 5859, Berburu Binatang Buas Bersama-sama. Yu Luosha tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi dia sangat kuat. Seluruh tubuhnya berubah menjadi jade, dan pedang jade di tangannya dengan cepat membesar saat dia menyerang. Pedang giok itu ditebas, dan sungai yang menyerupai giok tampak muncul di udara. Pupil mata Lu Ming sedikit mengecil. Pupil mata itu dibawa oleh pedang giok itu sendiri. Seolah-olah segala sesuatu di kehampaan telah berubah menjadi giok dan menjadi giok. Kemanapun pedang jade itu melintas, kabut dan ruang di udara semuanya berubah menjadi jade. Dua ahli nomor 1 dari aula sejati agung bertabrakan dengan keras dan melancarkan konfrontasi puncak. Lu Ming tidak ada hubungannya dengan itu. Lu Ming tampak gembira dan santai. Dia berdiri tidak jauh untuk menyaksikan pertempuran itu. Hua Tianyi telah menggunakan Dao Rune dan teknik abadi untuk mengubah kehampaan menjadi kenyataan. Itu benar-benar sangat kuat. Namun, Yu Luosha sama sekali tidak lemah. Seperti Dewi Perang, momentum pedangnya terbuka lebar. Itu sebenarnya juga merupakan teknik abadi untuk mengubah kehampaan menjadi kenyataan. Kekuatan tempur seperti itu telah melampaui veteran tingkat alam semesta seperti Chang Tian Xuanzeng. Lu Ming mendesah. Dia memperkirakan bahwa Chang Tian Xuanzeng tidak akan sebanding dengan Hua Tianyi maupun Yu Luosha. Alam semesta setengah langkah dengan 99.000 hukum kekacauan dan transformasi telah menjadi dekat dengan kekacauan primordial. Alam semesta itu terlalu kuat. Satu-satunya kelebihan orang-orang seperti Chang Tian Xuanzeng adalah alam semesta jati diri dan kekuatan kebenaran. Akan tetapi, orang-orang seperti Chang Tian Xuanzeng hanya berada pada tahap awal tingkat alam semesta, level pertama, tingkat alam semesta virtual. Tidak banyak energi sejati, dan tidak murni. Alam semesta jati diri sejati itu kabur dan kacau, dan energi yang dapat diberikannya juga sangat terbatas. Rune yang padat muncul di pupil mata Lu Ming. Gambar Tao yang tak terhitung jumlahnya terlihat samar-samar di bawah kulitnya. Dia mengamati teknik abadi dari kedua ahli itu. 9 bentuk binatang buas sejati Hua Tianyi memerlukan metode khusus untuk mengolahnya. Jika tidak, seseorang hanya akan mampu mengolahnya hingga ke permukaan dan tidak akan mampu mengolahnya hingga mencapai kesempurnaan. Namun, bagi Lu Ming, itu tidak sepenuhnya sia-sia. Lu Ming kini tengah menapaki jalan untuk menembus batas-batas teknik abadi. Menapaki jalan ini berarti ia harus melihat lebih banyak, menguasai ribuan teknik abadi, dan memahaminya di bawah prasasti abadi 10.000 seni. Ia akan mengubah teknik abadi ini menjadi nutrisinya sendiri dan memperluas wawasannya. Itu akan sangat membantu dalam menembus batas-batas teknik abadi. Teknik pedang jade raksasa adalah teknik abadi tingkat atas. Tidak ada syarat khusus dan Lu Ming dapat mempelajarinya secara langsung. Tak lama kemudian, kedua ahli itu telah saling bertukar ribuan jurus. Pada saat ini, Yu Luosha mulai menguasai keadaan. Lu Ming memperhatikan bahwa energi surgawi Hua Tianyi dan beberapa bagian tubuhnya bersinar dengan cahaya seperti batu giok. Dia akan berubah menjadi batu giok. Lu Ming diam-diam terkejut. Energi surgawi Yu Luosha benar-benar mengerikan. Setelah pertarungan yang panjang, bahkan seorang ahli seperti Hua Tianyi tidak dapat menahannya dan secara bertahap berubah menjadi jade. Yu Luosha, aku akan mengingat apa yang terjadi hari ini. Kita akan bertarung di lain hari. Hua Tianyi berbalik dan pergi setelah mengatakan ini. Yu Luosha tidak mengejarnya. Kekuatan tempur Hua Tianyi tidak lebih lemah darinya. Bahkan jika dia mengejarnya, dia tidak akan bisa membunuhnya.
Jika dia mengerahkan seluruh tenaganya, mereka berdua hanya akan menderita. Setelah Huatianya pergi, aura Yu Luoxia terkunci pada Lu Ming dan dia melangkah ke arahnya. Hati Lu Ming sedikit terangkat. Dia mengedarkan energi surgawinya ke seluruh tubuhnya dan siap kapan saja, dia berlari. Dia telah menyerang sudut Yu Jin sebelumnya, jadi dia tidak yakin apakah Yu Luoxia telah menerima berita itu dan akan menyerangnya. Namun, Yu Luoxia berhenti setelah berjalan beberapa saat. Dia mengamati Lu Ming dan berkata, "Lucy, kau lebih kuat dari yang pernah kudengar. Anda terlalu baik, Nona. Saya hanya beruntung." Lu Ming memberikan jawaban singkat. "Namun, sangat berbahaya bagimu untuk memasuki tempat ini sendirian. Sebagai anggota klan Xia, jika kamu diburu oleh istana sejati lainnya, kamu akan bisa mendapatkan banyak poin. Jika para ahli dari istana sejati lainnya bertemu denganmu, sulit untuk menjamin bahwa mereka tidak akan menyerangmu. Sebaiknya kamu mengikutiku mulai sekarang. Aku akan menjagamu tetap aman," kata Yu Luoxia. "Nona, Lucy masih terbiasa sendirian." Lu Ming menolak tanpa berpikir. Mengikuti Yu Luoxia seperti mengikuti bom waktu. Siapa yang tahu kalau Yu Luoxia tiba-tiba akan menyerangnya? Meskipun klan Xia adalah klan yang ingin dilindungi oleh istana sejati giok tertinggi, setelah melihat wajah Yu Jinling, Yu Donglai, dan yang lainnya, dia tidak percaya diri. "Aku punya cara untuk menangkap binatang buas, tetapi aku butuh seseorang untuk membantuku. Setelah selesai, kau bisa mendapatkan bagian dari binatang buas itu." Yu Luoxia melanjutkan, "Karena kamu sudah mengundangku, aku tidak akan menolak. Bahkan jika aku harus mempertaruhkan nyawaku, aku akan membantumu mengalahkan Chaos Beast." Lu Ming segera mengubah nada suaranya dan berbicara dengan jujur. Tak dapat dielakkan lagi, binatang-binatang kekacauan Upanishad terlalu memikat. Jika dia bisa mendapatkan daging Upanishad yang kuat dan kristal inti Upanishad yang kuat, dia bisa menembus 90.000 Upanishad yang kuat dalam waktu singkat. Ia merenung. Jika ketiga tubuhnya dapat mencapai lebih dari 90.000 Upanishad kekacauan, ia tidak perlu takut pada siapapun di bawah tingkat alam semesta. Dia dapat melakukan apa saja yang dia inginkan dalam pertemuan musim semi yang sesungguhnya. Ini adalah kesempatan yang tidak bisa dilewatkannya. "Ikutlah denganku, ada dua orang lagi yang menunggu kita." Begitu Yu Luoxia selesai berbicara, dia segera terbang ke suatu arah. Lu Ming mengikutinya dari dekat. Dalam perjalanan, Lu Ming bertanya kepada Yu Luoxia tentang situasi Chaos Ultima Cibis. Yu Luoxia tidak menyembunyikan apapun dan menceritakannya secara terperinci. Tempat ini adalah tempat tinggal para Beast of Chaos Power Upanishad sejak lama. Setelah bertahun-tahun, tempat ini dipenuhi dengan partikel-partikel kekuatan Upanishad yang padat, yang dapat menekan makhluk-makhluk lain. Belum lama ini, para ahli dari 12 istana sejati telah bertemu dengan binatang buas kekacauan di luar tempat ini. Mereka segera mengepungnya dan melukainya dengan parah. Akan tetapi, setelah binatang kekacauan menyerahkan sebagian daging dan kekuatan kristal inti Upanishadnya, ia menggunakan beberapa teknik putus asa untuk lolos dari pengepungan kelompok itu dan memasuki tempat ini. Para ahli teratas dari 12 istana sejati telah memasuki tempat itu bersama-sama untuk membunuh binatang kekacauan Ultima Chi yang terluka parah, tetapi binatang itu telah menyembunyikan dirinya dengan sangat baik dan tidak ditemukan. Setelah berinteraksi sebentar, Lu Ming menyadari bahwa Yu Luoxia tampaknya berbeda dari Yu Jinling, Yu Donglai, dan yang lainnya. Meskipun Yu Luoxia sedingin es dan mendominasi dalam tindakannya, gayanya dalam melakukan sesuatu berbeda. Dia tidak memiliki aura seseorang yang suka menindas orang lain. Kita sampai. 2 jam kemudian, mereka tiba di sebuah bukit. Pada saat itu, 2 sosok terbang keluar. Mereka juga merupakan ahli teratas dari klan Jade. Yu Luoxia telah memperkenalkannya dalam perjalanan ke sini. Total ada 3 orang yang memasuki istana giok sejati ekstrim. Selain Yu Luoxia, 2 orang lainnya memiliki kedalaman kekacauan antara 96.000 hingga 99.000. Di istana giok sejati ekstrim, mereka hanya berada di urutan kedua setelah Yu Luoxia. Salah satu dari mereka bernama Yu Huanzhen, seorang wanita cantik, dan yang lainnya bernama Yu Haoran, seorang pria tampan. Yu Huanzhen dan Yu Haoran memandang Lu Ming dengan ekspresi penasaran. "Dia Lucy. Dengan bantuannya, kita bisa memulai operasi kita," kata Yu Luoxia. Dia, Yu Huanzhen dan Yu Haoran terkejut dan curiga.
Jangan meremehkannya. Jika kamu benar-benar ingin bertarung, kamu mungkin bukan tandingannya. Kata Yu Luosha. Yu Huanzhen dan Yu Haoran bahkan lebih terkejut, dan pada saat yang sama, mereka tidak mempercayainya. Bagaimana klan Xia bisa memiliki kekuatan tempur yang sama dengan mereka? Namun mereka tidak membantah apa yang dikatakan Yu Luosha. Bagaimana penyelidikan terhadap binatang kekacauan? Yu Luosha bertanya. Aku sudah menyelidiki dan menemukan bahwa binatang kekacauan yang berkuasa di Upanishad pasti pernah berkeliaran di daerah ini sebelumnya. Mungkin mereka masih berada di daerah ini. Kata Yu Huanzhen. Bab 5860, menembak binatang buas yang misterius. Yu Luosha mengangguk. Kalau begitu, kita akan tetap pada rencana kita. Kalian bertiga akan melindungiku. Aku akan melepaskan semua kekuatan Upanishadku dan memancing Chaos Beast keluar. Kali ini, Yu Huanzhen tidak mengatakan apa-apa. Ekspresi Yu Haoran berubah dan dia berkata, raksasa, ini sangat berbahaya. Jika kekuatan Beast of Chaos Upanishad tiba-tiba muncul dan menyerangmu, konsekuensinya akan tak terbayangkan jika kamu tidak dapat menarik kekuatan Upanishadmu tepat waktu. Jadi, aku harus mengandalkan kalian bertiga. Kalian berdua tidak cukup kuat sebelumnya, tetapi dengan Lucy, kalian seharusnya bisa. Selama kalian bisa menahan binatang Upanishad kekacauan selama 3 tarikan napas, aku bisa mengambil kembali Upanishad kekacauan yang telah aku bubarkan. Kata Yu Luosha. Namun, Yu Haoran dan Yu Huanzhen masih sedikit khawatir. Jelas, mereka masih tidak percaya bahwa Lu Ming memiliki kemampuan tempur yang begitu kuat. Lucy, rencana kita sesederhana itu. Saat waktunya tiba, kau harus menggunakan seluruh kekuatanmu untuk melawan monster kekacauan tingkat ultimat setidaknya selama 3 tarikan napas. Kata Yu Luosha. Aku, Lucy, jelas-jelas membedakan antara rasa terima kasih dan dendam. Kau telah menyelamatkanku sekali, jadi aku pasti akan membantumu sekali lagi dengan segenap kekuatanku. Lu Ming mengangguk. Itulah yang ada dalam pikirannya. Kalau begitu, mari kita mulai. Kalian lindungi aku. Yu Luosha bertindak cepat dan tegas. Ia duduk bersila, dan tubuhnya mulai bersinar. Misteri kekacauan yang mendalam mulai menyebar. Lu Ming, Yu Huanzhen, dan Yu Haoran berjaga di 3 posisi berbeda di sekitar Yu Luosha. Mereka menyebarkan indera surgawi mereka dan bersiaga penuh. Tak lama kemudian, niat kekacauan Yu Luosha menyebar sepenuhnya. Hanya ujung-ujungnya yang terhubung ke tubuhnya, dan melayang di udara seperti sutra. Niat kekacauan Yu Luosha telah mengalami banyak perubahan kualitatif. Setiap helai sangat tebal, seperti urat naga dan urat abadi, dan mereka memancarkan fluktuasi yang kuat. Situasi ini sangat berbahaya bagi Yu Luosha. Saat ini, bahkan seseorang yang berada di bawah level putra sejati dapat dengan mudah membunuh Yu Luosha, apalagi seseorang yang berada di level putra sejati. Lu Ming sedikit terharu. Yu Luosha ini benar-benar tegas. Dia begitu tenang bersamanya. Jika dia tiba-tiba menyerang sekarang, Yu Luosha pasti akan mati. Tentu saja, dia hanya memikirkannya. Dia tidak bisa menyerang Yu Luosha tanpa alasan. Waktu berlalu. Dalam sekejap mata, 1 jam telah berlalu. Bagi Lu Ming dan 2 orang lainnya, 1 jam ini terasa seperti 1 tahun karena mereka harus selalu waspada. Mereka di sini. Tiba-tiba, Lu Ming mendengar peringatan dari leluhur langit biru. Hati-hati. Lu Ming segera mengingatkannya. Suara mendesing. Di tengah kabut tebal, tiba-tiba muncul seekor makhluk besar. Binatang buas kekacauan itu ada di sini. Binatang itu bergerak melalui partikel-partikel kekacauan itu tanpa suara seolah-olah muncul begitu saja. Jika leluhur langit biru itu tidak memperingatkannya, Lu Ming tidak akan menyadarinya. Binatang ultimasi kekacauan membuka mulutnya seperti lubang hitam, dan ultimasi kekacauan yang disebarkan oleh Yu Luosha di udara bergegas menuju binatang ultimasi kekacauan. Jika dimakan oleh binatang buas, kultivasi Yu Luosha selama bertahun-tahun akan sia-sia. Lu Ming memegang tombak panjang itu dan tiba-tiba melemparkannya. Tombak panjang itu menembus kabut tebal seperti kilatan petir dan menusuk mata binatang buas kekacauan itu. Tombak itu mengeluarkan suara siulan yang mengerikan, dan bahkan binatang buas dari kekuatan Chaos Upanishad tidak dapat mengabaikannya. Tubuhnya bersinar, dan seberkas cahaya melesat keluar dari matanya. Itu terbuat dari kekuatan Chaos Upanishad dan mengenai tombak itu. Dengan bunyi dentang, tombak itu terpental kembali.
Namun hal itu juga menghentikan sementara binatang buas itu melahap kekuatan kekacauan Yuluosha. Dengan desiran, Lu Ming mengaktifkan kitab suci kekosongan dengan sekuat tenaga. Ia melesat melintasi langit dan meraih tombak itu. Ia menyatu dengan tombak itu dan sekali lagi menusuk mata binatang buas kekacauan itu. Pada saat yang sama, Yu Huanzhen dan Yu Haoran akhirnya tiba. Tubuh mereka telah sepenuhnya berubah menjadi batu giok dan mereka melancarkan serangan terkuat mereka. Adapun Yu Luosha, dia memanfaatkan kesempatan itu untuk menarik kembali niat kekacauannya. Mengaum, binatang itu menggeram. Fluktuasi yang mengerikan menyebar dari tubuhnya, memanggil domain khusus. Di bawah pengaruh domain ini, Lu Ming merasa bahwa makna mendalam di tubuhnya berada di luar kendalinya. Dia bahkan merasa seolah-olah makna itu akan meninggalkan tubuhnya. Sambil melepaskan domain khusus untuk menekan Lu Ming dan yang lainnya, binatang ultimasi kekacauan juga melepaskan ultimasi yang kuat. Makna mendalam yang tak terbatas dikemas rapat dan berubah menjadi cahaya pedang, menebas Lu Ming dan dua lainnya. Seolah-olah langit dan bumi akan terbelah. Kekuatannya sangat mengejutkan. Lu Ming, Yu Huanzhen, dan Yu Haoran menyerang dengan sekuat tenaga, tetapi mereka tidak sebanding dengannya. Mereka tidak dapat menghalanginya. Lu Ming merasakan kekuatan yang mengerikan menyerbu ke arahnya dan tidak dapat menahan diri untuk mundur selusin langkah. Yu Huanzhen dan Yu Haoran bahkan lebih malu. Tubuh mereka terlempar ke belakang, dan mereka membuat parit yang dalam di tanah. Darah mengalir dari sudut mulut mereka. Mereka tidak peduli dengan luka-luka mereka. Mereka segera bangkit dan menyerang binatang buas itu. Itu karena hanya satu nafas yang telah berlalu. Ia harus berjuang selama 2 tarikan waktu lagi. Rambut mereka yang seperti giok beterbangan dan tumbuh dengan cepat dengan cahaya yang menyilaukan. Mereka menjalin menjadi 2 jaring besar, mencoba menangkap Beast of Chaos. Pada saat yang sama, batu giok di antara alis mereka masing-masing memancarkan seberkas cahaya surgawi dengan kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Pada saat yang sama, Lu Ming memegang tombak dengan kedua tangannya. Dengan kitab suci tombak yang tak terbatas sebagai intinya, ia menjadi satu dengan tombak dan menusuk Beast of Chaos. Namun, setelah tabrakan itu, mereka bertiga jatuh ke belakang. Kali ini, bahkan Lu Ming merasakan lengannya gemetar dan tulang-tulangnya sakit seolah-olah patah. Kekuatan binatang buas ini sangat kuat. Itu pasti dapat dibandingkan dengan level 99.000 putra sejati, atau bahkan lebih kuat. Dan ini terjadi setelah dia kehilangan sebagian daging dan kekuatan kristal inti Upanishad miliknya. Siapa yang tahu seberapa kuat dia sebelum dia terluka? Beast of Chaos memukul mundur Lu Ming dan dua lainnya dengan satu serangan. Ia menerkam Yu Luosha lagi, mencoba melahap kekuatan pamungkas yang telah disebarkan Yu Luosha. Pada saat ini, masih ada satu nafas lagi sebelum Yu Luosha bisa menarik kembali makna mendalamnya. Lu Ming tidak peduli dengan luka-lukanya. Dengan lambaian tangannya, dia melemparkan lebih dari selusin jimat. Meskipun jimat-jimat ini tidak kuat, mereka masih dapat menghasilkan sedikit efek tarikan. Kemudian, Lu Ming berubah menjadi sinar tombak dan menyerang binatang ultimaci kekacauan. Yu Huanzhen dan Yu Haoran tidak peduli dengan luka-luka mereka. Otot-otot mereka bersinar dan mereka melancarkan serangan terkuat mereka. Namun, mereka masih jauh lebih lemah daripada binatang buas. Dengan ledakan dahsyat, mereka bertiga terlempar lagi dan jatuh ke tanah seperti meteorit. Yu Huanzhen dan Yu Haoran batuk dan mengeluarkan banyak darah. Tubuh mereka yang seperti batu giok dipenuhi retakan, seolah-olah akan hancur. Kondisi Lu Ming sedikit membaik. Dia hanya mengalami luka ringan, tetapi dia juga berpura-pura batuk dan mengeluarkan beberapa suap darah, dan tubuhnya penuh retakan. Dia tidak bisa terlalu menonjol. Setelah mereka bertiga bertarung dengan sekuat tenaga, Yu Luosha akhirnya berhasil bertahan selama 3 tarikan napas. Dia juga akhirnya menarik kembali niat kekacauan yang telah tersebar di sekujur tubuhnya. Senjata Dewa Giok, Yu Luosha berteriak. Dari tubuhnya, bola-bola cahaya giok terbang keluar dan berubah menjadi selusin senjata giok yang berbeda. Ada pisau giok, pedang giok, tombak giok. Lebih dari selusin senjata giok melesat keluar dan menyerang binatang-binatang kekacauan ultimaci dengan kekuatan yang mengguncang bumi dan menghancurkan alam semesta. Ini bukan senjata abadi, tetapi senjata yang diubah dari suatu teknik abadi. Lebih dari selusin senjata jade memblokir serangan Beast of Chaos. Keduanya memulai pertarungan sengit.
Saat Lu Ming menelan cairan obat abadi untuk pemulihan, dia memperhatikan gerakan Yu Luoxia dengan sutra abadi Dao yang tak terhitung jumlahnya. Bab 5861, 10 ahli tingkat atas. Lu Ming dapat dengan mudah melihat aturan teknik surgawi, senjata suci jade, yang telah digunakan Yu Luoxia. Namun, Lu Ming mengerutkan kening. Jika dia ingin mengolah teknik surgawi ini ke tahap kesuksesan besar, dia harus memiliki fisik khusus dari klan Jade. Ini adalah teknik abadi lain yang membutuhkan kondisi khusus untuk dapat dikembangkan hingga mencapai penyelesaian utama, mirip dengan 9 bentuk binatang buas sejati dari Istana Zen kuno. Lu Ming tidak dapat menahan diri untuk tidak curiga bahwa para ahli alam penciptaan dari berbagai aula sejati mampu menciptakan teknik-teknik surgawi yang sesuai dengan mereka. Primogenitor Langit Cerah telah menyebutkan ini sebelumnya. Jalan yang ditempuh Lu Ming saat ini adalah mendobrak batasan seni abadi dan menambahkan lebih banyak aturan seni abadi di atas seni abadi yang telah disempurnakan. Ini juga merupakan jalan seorang ahli di alam penciptaan. Ini memerlukan pemahaman mendalam tentang teknik abadi. Alam penciptaan hanya mungkin terjadi karena alam seseorang cukup tinggi dan visi seseorang cukup dalam. Sebaliknya, Lu Ming mampu mengambil langkah ini lebih awal sepenuhnya dengan mengandalkan bakatnya sendiri, dukungan dari sutra abadi Dao yang tak terhitung jumlahnya, prasasti abadi 10.000 seni, dan sejumlah besar teknik abadi dari samudra semesta. Ketika seseorang mengolah jalur ini hingga ke alam yang sangat mendalam, semua jenis aturan teknik abadi dapat berada di ujung jari seseorang dan dikombinasikan sesuka hati. Pada saat itu, dimungkinkan untuk menciptakan teknik-teknik langit baru berdasarkan kondisi-kondisi khusus. Mengaum, tidak dapat mengalahkan Yu Luoxia setelah beberapa kali serangan, Chaos Beast menjadi gila. Tubuhnya bersinar karena dipenuhi dengan niat. Ia menggunakan tubuh fisiknya untuk membunuh Yu Luoxia, membuat senjata-senjata suci jade beterbangan. Tubuh Yu Luoxia yang seperti batu giok tampak berubah transparan. Jelas bahwa dia telah mencapai batasnya. Namun, pada saat ini, binatang buas itu tiba-tiba menjadi waspada. Ia meninggalkan Yu Luoxia dan dengan cepat mundur, lalu bergegas ke arah lain. Binatang buas, kau cukup waspada. Di tengah kabut, sesosok sosok bergegas mendekat. Sosoknya seperti kabut dan ilusi, seolah-olah ia telah menjadi satu dengan partikel-partikel yang dimaksudkan. Lu Ming hampir tidak bisa melihat bahwa itu adalah seorang pemuda dengan tanda Raja Iblis. Pakar terbaik klan kabut, ahli teratas dari suku kabut mengulurkan tangannya, dan kabut di sekitarnya pun terpisah. Sebuah cambuk kabut terjulur dari tangannya dan dengan cepat terbang ke arah binatang itu. Cambuk itu benar-benar melilit salah satu kaki binatang itu. Wukong, Yu Luoxia melirik manusia kabut dan mendengus. Kemudian, dia menyerang binatang buas kekacauan dan menghunus selusin senjata suci giok. Binatang itu menjadi gila. Ia menghentakkan kakinya dengan keras, dan makna mendalam yang tak berujung mengalir keluar dari kakinya, memotong cambuk kabut itu. Ia kemudian mengubah makna mendalam itu menjadi pedang untuk memblokir senjata suci giok milik Yu Luoxia dan berlari. Menghadapi Yu Luoxia dan Wukong, Beast of Chaos sangat takut. Yu Luoxia dan Wukong mengejarnya, dan dalam sekejap mata, mereka menghilang dalam kabut tebal. Dalam sekejap, Lu Ming juga mengejar. Wukong jelas merupakan seorang ahli yang setingkat dengan Yu Luoxia. Dia mungkin adalah ahli teratas dari suku kabut. Jika mereka berdua bekerja sama, mereka dapat menekan Chaos Beast yang terluka parah. Jika mereka mengikutinya, mereka mungkin dapat memanfaatkannya. Yu Huanzhen dan Yu Haoran juga berpikiran sama. Mereka menahan luka-luka mereka dan mengejar. Namun, kecepatan mereka tidak secepat itu. Jarak antara mereka dan Lu Ming, Yu Luoxia, Wukong, dan Beast of Chaos semakin jauh. Yu Luoxia dan Wukong mengejar dan menyerang binatang itu, mencoba menghentikannya. Namun, binatang itu berlari kencang dan tidak dapat dihentikan. Paling-paling, mereka berdua hanya berhasil memotong beberapa potong dagingnya. Kita berdua tidak bisa menghentikan Chaos Ultima Chi Beast. Dalam lingkungan seperti itu, kita akan menghabiskan banyak energi. Cepat atau lambat, ia akan kabur. Kita perlu memberitahu yang lain untuk datang dan mengalahkannya bersama-sama. Kata Wukong. Wajah Yu Luoxia muram. Dia telah mempertaruhkan nyawanya untuk menarik binatang buas kekacauan, jadi dia tidak ingin membaginya dengan orang lain. Jika bukan karena bantuan Lu Ming, dia pasti dalam bahaya.
Tetapi dia juga tahu bahwa Wukong benar. Mari kita beritahu mereka. Yu Luosha mengeluarkan beberapa tablet jiwa. Yang lain, yang mereka bicarakan secara alami adalah eksistensi yang berada pada level yang sama dengan mereka. Jumlah Upanishad kekacauan yang telah menyatu ke dalam aula sejati telah mencapai 99.000. Ketika mereka mengejar binatang buas, mereka bertukar ki dan meninggalkan informasi kontak mereka. Meskipun semua orang ingin menyimpannya untuk diri mereka sendiri, mereka memahami bahwa Beast of Chaos sangat kuat. Jika mereka tidak punya pilihan lain, mereka hanya bisa bekerja sama. Wukong dan Yu Luosha melanjutkan pengejaran mereka sambil mengirim pesan. Lu Ming mengikuti mereka dari kejauhan. Setengah jam kemudian, pakar tingkat atas lainnya bergabung dalam perburuan Beast of Chaos. Berdasarkan pengamatannya, ini adalah pakar tingkat atas di antara para familiar. Ras Dharma mirip dengan ras jimat dalam hal mereka sangat kuat dan menduduki peringkat 3 teratas dari 12 istana sejati. Anggota Rasva secara alami dekat dengan segala macam hukum dan cocok dengan maksud kekacauan. Mereka berkultivasi dengan sangat cepat dan dikenal sebagai yang tercepat dalam kultivasi. Orang ini tidak terlalu tertekan di sini dibandingkan yang lain, jadi dia bisa menggunakan lebih banyak kekuatan. Namun, mereka bertiga tidak bisa menahan binatang buas itu di sini. Namun, tak lama kemudian, lebih banyak ahli datang. Kali ini, ada 2 ahli papan atas. Satu dari klan Zeng, dan yang lainnya dari klan darah tak berwarna. Mereka berdua adalah ahli papan atas dari kedua ras mereka. Kelima ahli tingkat atas bekerja sama untuk membuat jaring yang tak terelakkan dan akhirnya mengepung binatang buas itu. Mereka terus menyerang, mencoba membunuh binatang buas itu secepat mungkin dan membagi keuntungannya. Lu Ming bersembunyi di kegelapan dan mengamati. Dia menyadari bahwa ada orang lain di sekitarnya. Dia bukan ahli tingkat atas, dan kebanyakan dari mereka adalah ahli kelas 2. Ruyu sebenarnya tidak jauh berbeda dari Yu Haoran. Pertarungan itu sangat sengit. Di bawah serangan gabungan dari 5 master, Beast of Chaos Power Upanishad menjadi gila. Daging dan darahnya terbakar seolah-olah ditutupi lapisan api. Meskipun tidak keluar dengan cepat, 5 master tidak dapat mengalahkan Beast of Chaos Power Upanishad. Keributan yang disebabkan oleh pertempuran ini terlalu besar. Bahkan dengan kabut yang menghalanginya, keributan itu tetap menyebar jauh. Orang-orang terus berdatangan. Samar-samar, semakin banyak sosok yang terlihat dalam kabut di sekitarnya. Namun, mereka yang belum mencapai 99.000 kekuatan kekacauan Upanishad tidak naik. Mereka tidak berani. Jika mereka terlibat, mereka dapat dengan mudah terbunuh. Tak lama kemudian, aliran pakar tingkat atas yang berkesinambungan pun berdatangan. Pada akhirnya, muncullah 10 orang pakar terbaik. 10 ahli teratas mengepung binatang itu, dan binatang buas itu tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Tubuhnya hancur beberapa kali, dan daging serta darahnya beterbangan kemana-mana. Sayangnya, daging dan darahnya dikumpulkan oleh 10 ahli teratas sebelum mereka bisa terbang keluar. Lu Ming dan kelompoknya hanya bisa menonton tanpa daya. Tidak bagus, ini akan menghancurkan dirinya sendiri. Seorang pakar tingkat atas berseru dengan suara rendah, ekspresinya dipenuhi keterkejutan. Dan EBSP, pada saat ini, binatang itu diselimuti cahaya warna-warni yang menyilaukan. Sinar cahaya melesat keluar dari tubuhnya, dan riak mengerikan menyebar seolah-olah alam semesta telah meledak. Mundur. Banyak orang di sekitarnya terkejut dan segera mundur. Bahkan ekspresi 10 ahli tingkat atas berubah. Setelah mencoba menekannya, mereka juga mundur dengan tegas. Penghancuran diri dari kekuatan Beast of Chaos Upanishad akan sangat mengerikan. Jika mereka terperangkap di dalamnya, mereka akan berada dalam bahaya kematian. Ledakan. Begitu 10 ahli tingkat atas mundur, binatang buas itu menghancurkan dirinya sendiri, dan kekuatan penghancur yang mengerikan menyapu ke segala arah. J.